dapat buat Iya. apa-apa dari diriku sendiri. Itu poin yang saya ingat. Iya. Kalau mau terus saya buka dulu ayatnya. Boleh? Tahan dulu Pak Iya. Ilpakam, tahan dulu Ustadz Ali. Saya sapa dulu tamu baru kita, Pak Mobil. Silakan memperkenalkan diri dari Kristiani ya, Pak Mobil. Pak Mobil. Pak Oke. Mobil. Iya, tahan dulu. Saya sapa lagi. Ada sahabat saya ini baru Ya. bergabung. Saya juga Selamat izin siang, Pak 10 detik Felix. benar ya. 20 Pak detik. Felix, tahan dulu Pak Alif. Ustadz Alif. Pak Felix, selamat siang. Monitor. Kedengaran. Oh, belum kedengaran suaranya Pak Felix. Iya, saya perkenalkan saja. Ya, saya perkenalkan saja. Beliau ini Ustadz Alif, Pak Felix ini teman diskusi yang sangat baik untuk dijadikan teman diskusi. Nanti Pak Alif, Ustadz Alif bisa berdialog dengan beliau. Bahkan Ustadz Alif, Pak Felix ini meminta kepada saya untuk menghubungi Bang Suma CS. Beliau ingin meminta waktu kalau diizinkan. Ada niat beliau ingin berdialog dengan Ustadz Suma. Mungkin melalui Ustadz Alif nanti bisa menyampaikan ke Bang Suma niat baik dari Pak Felix ini. Begitu. Silakan dilanjut Ustadz Alif. Itu saja saya mau sampaikan. Suara saya udah bisa ya. Ya, ada Ya, kedengaran. udah Ya, kedengaran. sebelumnya saya Ya. juga sampaikan selamat berjumpa kembali Pak Felix. Mungkin Bapak tidak atau lupa atau tidak kenal. Ya, tapi kita pernah bertemu juga dulu. Oke, baik. Benar. Silakan dilanjut Ustadz Alif. Oke, baik. Poin yang saya sampaikan tadi itu adalah ada menunjukkan pribadi yang berbeda, otoritas yang berbeda, kepemilikan yang berbeda, kekuasaan yang berbeda. Makanya saran saya tadi jangan dibawa contoh jauh kemana-mana, nanti kita makin kabur. Nah, menunjukkan tadi Pak Pakam mengatakan Tuhan dengan hamba yang larinya kepada Yesus sama katanya. Mari kita buktikan ya. Kalau iman Pak Pakam itu silahkan iman. Ya, kami tidak bisa mengganggu gugat karena tidak bisa dibantah dengan dalil. Tetapi kalau berdasarkan dalil, maka kita buktikan pemaparannya gitu. Nah, makanya bunyinya kan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas pribadinya berbeda, otoritasnya berbeda, kekuasaannya berbeda antara seorang hamba dengan Tuhan. Ini tidak bisa disamakan. Kalau dipaksakan disamakan berarti kita perlu mencari kamus bahasa Indonesia apa sehingga ini dikatakan sebagai sama gitu loh. Udah. Oke, silakan ya itu. Mungkin saya ada istilah hermeneutika penafsiran ya, menjelaskan makna sebuah kalimat ya. Kita berbicara di situ. Jadi begini supaya nanti kita jelas, tafsir kan banyak digunakan orang. Sebuah kalimat itu tafsirnya apa? Makanya saya perlu jelaskan begini Pak. Mungkin Bapak belum memahami kali tentang konsep ya doktrin ketuhanan saya. Saya orang-orang Trinitas Pak. Trinitas itu adalah ya salah satu ilmu ya, salah satu doktrin ilmu di dalam kekristenan yang menjelaskan keberadaan. Kemut itu Pak. Ini kirain jaringan saya. Kemut Pak Pakam. Iya. Sambil menunggu. Selamat siang, bisa saya Ya, ngobrol? Ada yang mau disampaikan Pak Mobil? Ada yang saya sampaikan, ada yang saya tanyakan di sini. Boleh saya bertanya? Silakan. Kalau bisa fokus di topik yang sedang dibahas biar kita nggak kemana-mana. Iya, Yesus utusan ataupun Enggak, maksudnya begini, berani bertanya, berani ditanya dong. Iya, tapi fokus pada tema ya, Yesus utusan atau Tuhan. Oke, saya jawab, Yesus Tuhan atau utusan. Kami sebagai orang Kristen, Yesus itu Tuhan, itu aja jawabannya. Iya, maksudnya kalau Anda mau bertanya, kalaupun Anda mau bertanya, fokus pada tema kita, Yesus utusan atau Tuhan gitu. Enggak, tadi saya sudah ikutin
tema sebelumnya adalah kun fayakun. Itu aja yang saya minta penjelasannya. Kun fayakun. Kan Allah itu menciptakan dengan kun fayakun. Saya cuma minta satu ayat saja. Di mana Allahmu itu menciptakan dengan kun fayakun. Mana ayatnya? Saya tunggu ya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan Pak. Ini jadi Pak, ya. Udah selesai belum nih? Biar saya jelaskan Ya, tentang silakan Pak keimanan. Pakam, silakan. Saya adalah orang ya, orang Kristen yang denominasi saya itu konsepnya, doktrinnya adalah Trinitas. Makanya saya perlu menjelaskan tentang Trinitas ini. Kalaupun nanti ada teman-teman yang berbeda pendapat nggak apa-apa ya. Cuma saya coba tolong izinkan saya menjelaskan dulu supaya selesai ya. Jadi di dalam Trinitas itu pemahamannya adalah salah satu ilmu di dalam kekristenan denominasi saya menjelaskan tentang Tuhan yang satu itu, keberadaannya. Di dalam diri Tuhan yang satu itu, kami bisa menjelaskan ada berapa 3 pilar kuasa yang sampai sekarang masih dijelaskan kepada kami. Hanya 3 pilar kuasa ini ya yang dijelaskan di dalam Bible. Satu adalah apa? Yang berkehendak, ya. Kuasa yang berkehendak di dalam diri Tuhan, kuasa yang melakukan di dalam diri Tuhan yang kami sebut sebagai logos, yang kemudian inkarnasi, kemudian digelar namanya Yesus. Kemudian pilar yang ketiga adalah kuasa yang menghidupkan, daya hidup yang ada juga di dalam diri Tuhan itu. Jadi ketika di dalam diri Tuhan ada suatu kuasa yang berkehendak, maka di dalam diri Tuhan kuasa melakukan itu juga yang mengerjakan. Makanya yang mengerjakan itu hanya bisa mengerjakan ketika dia mendapat perintah dari kuasa yang berkehendak di dalam diri Tuhan. Tapi memang mungkin bagi teman agak rumit. Tapi kami Kristen sangat paham untuk hal-hal seperti ini. Begitu dia Pak. Memang antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 3 kuasa, 3 pihak berbeda, tetapi berada di dalam satu yang disebut dengan Tuhan. Pak. Paham sampai sini Pak? Makanya kekuatan itu tidak bisa bergerak ya apabila tidak ada perintah dari dalam diri Tuhan itu juga. Begitu dia Pak. Enggak. Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya. Mengenai tadi yang bertanya dulu, sebagai tanggung jawab Muslim menjawab, banyak sekali ayat Al-Quran. Al-Baqarah 117, di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Badi ussamawati wal ard, idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah itu pencipta langit dan bumi. Ketika Allah menghendaki menetapkan sesuatu, cukup Allah berkata jadi, jadilah dia. Ya, mengenai masalah Nabi Isa alaihissalam juga dijelaskan di Ali Imran ayat 47. Ya, qala kadzalikallahu yakhluqu mayasya. Begitulah Tuhan ketika hendak menciptakan sesuai dengan apa yang dimaunya, apa yang dikehendakinya. Idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Tuhan menetapkan suatu perkara, cukup berkata kepada perkara itu jadi, sesuai dengan dikehendakinya, jadilah dia. Nah, itu beberapa penjelasan. Banyak di surah Yasin ada inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu banyak. Iya, Nah, iya oke, Pak baik. Saya Ustaz kembali Alif. ke Begini, Pak Pakam Alif. ya. Ke Pak Alif, Pakam. Pak Alif. Pak Alif, Sebentar, sebentar aja, Pak tolong. Alif. Saya Yang sudah saya minta, menghargai, Pak Alif. saya sudah menghargai menjawab Anda loh. Iya, itu ya. Mobil, Enggak, pertanyaan saya kan beda dengan. mobil Anda punya etika ya, Anda punya etika bertanya. Kalau Ya, ketika Anda bertanya kan ditanggapi, sedang dijelaskan. udah. Tolong sedang dijelaskan itu. Iya. Anda tahu enggak tentang definisi kun fayakun dalam kaidah bahasa Arab? Dengarkan dong. Kan udah Pak Ustadz jelas Ali kan tadi. yang punya kompeten tentang itu. Anda Begini, lagi ini sama kayak Vivo yang juga. saya minta ini Biarkan dia di menjelaskan. mana Allah Anda nggak usah itu potong. ketika dia mendengarkan Anda nggak kun usah fayakun, potong. di mana Anda nggak usah ayatnya? potong. Anda nggak usah potong. Ini yang bikin kacau nih. Kristen kalau diskusi nggak pakai etika nih. Bukan itu kan. Saya sama ini kan Anda saya duluan, bertanya. saya di sini, tapi saya nggak pernah bicara loh. Saya nggak pernah bicara loh. Tapi kalau yang ada model kayak gini, saya ikut bicara. Anda dengarkan saja dia Ustadz Ali bernarasi itu menjawabkan keterangan tentang kun fayakun. Yang Anda saya kan bertanya minta. tadi. Iya, saya Coba, bertanya.
Pak Oke, Lakam itu Pak Ginting bernarasi yang aja, mana saya saya potong? minta Enggak itu, potong. Ini mobil, Vivo, framing sama aja waduh, mobilnya ini berani orangnya ini. ditanya, Nggak bisa bisnis. berani Ini kan lagi berani ditanya dijelaskan. dong, Anda kan tadi itu. bertanya, Anda bertanya, Ustadz Alif Sip, menjelaskan, mantap. Udah ya kan? diturunkan aja barangkali. Dipotong-potong. Diturunkan saja supaya kondusif kembali. Ya, Mantap, ini host. masih ada betul, Pak El betul, Pakam betul, dan betul, Pak betul. Felix. Maaf bos, Iya, ya, maaf bos. bagaimana Pak? Saya di sini hampir 1 jam Bukan ya. takut Ya. mobil. Iya, Gini loh, tapi saya nggak pernah menyanggah omongannya Pak Ginting, siapapun saya nggak pernah. Tapi kalau ada orang Islam yang menerangkan tentang kitab sucinya berkaitan dengan kun fayakun, tolong didengarkan, ya iya, kan? iya, Karena iya, dia nggak ngerti kun fayakun iya, itu apa, dari kata fiil apa, gitu loh. iya, Ngertinya iya. kun fayakun aja. Begitulah, dilanjut Iya, iya, Ustadz iya. Alif. Jadi saya mohon maaf ya, mobil saya turunkan karena agak kurang kondusif. Apalagi ada Pak Felix ini, ada Pak Pakam ya. Sudah ada 2 narasumber Kristiani. Saya kira ini mereka cukup punya kapasitas untuk menjadi narasumber di Komar kita untuk berdiskusi dengan Ustadz Alif, Bang dan Sip, sip. Ustadz Ibnu Wahid. Ya, silakan dilanjutkan, silakan. Kak Ibnu moderator aja, wasit ya. Lanjut. Jadi teman-teman, saya sudah memberikan sebatas kemampuan saya yang saya pahami. Mungkin saya Pak Felix ya, Pendeta Felix mungkin mau menambahkan atau menyangka, ya saya juga tentu nggak harus menerima kan. Silakan Pak Felix, kira-kira gimana penjelasan? saya belum menanggapi tadi Pak. Saya baru tadi menghargai yang bertanya, makanya saya jawab dulu. Saya belum menanggapi dari Pak Pakam itu ya. Begini Pak Pakam, kembali lagi saya tekankan, keimanan Bapak saya tidak ganggu gugat Pak. Keimanan Bapak saya hargai, apapun itu modelnya. Yang masuk dalam ranah diskusi adalah argumentasi dari iman Bapak berdasarkan nas tertulis. Itu pun jika Anda meyakini kitab Anda gitu. Oh, pasti meyakini. Ya udah, itulah yang sedang kita bahas. Bukan tentang dari konsep, doktrin atau dogma. Itu kami angkat tangan Pak kalau membahas itu. Nah, makanya kembali kepada satu tema yang sedang kita angkat, di mana yang Yesus sendiri bilang, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada dia yang mengutus, kan gitu. Itu menunjukkan pribadi yang berbeda, otoritas yang berbeda, kekuasaan yang berbeda, kepemilikan yang berbeda. Itu jelas. Makanya ketika Tuhan berkata, Sang Pencipta semesta ini berkata kepada hambanya, dia menggunakan kalimat, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Menunjukkan Yesus itu sebagai hamba dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kan di situ poinnya Pak. Nah, di sini pribadi yang berbeda, otoritas berbeda. Bagaimana pengakuan Yesus sendiri? Benar nggak? Dia mengatakan, dia menjelaskan bahwa dia itu berbeda dengan Sang Pencipta itu. Dijelaskan oleh Yesus seperti yang tadi saya angkat ayatnya di Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, beda itu, karena itu sebagai sang hamba. Karena Sang Pencipta langit dan bumi pasti berbuat sesuai dengan kehendaknya. Bahkan dia, aku tidak bisa berbuat dari kehendakku sendiri. Aku hanya mengikuti kehendak dia yang mengutus aku. Itu jelas. Otoritas berbeda, kekuasaan berbeda, kehebatan berbeda, dan seterusnya Pak. Makanya saya tadi maaf ya, kalau membahas tentang doktrin, dogma, saya angkat tangan Pak. Beneran, saya tidak akan mau berdiskusi itu. Itu kita tanpa harus kita buka kitab gitu loh. Nah, yang sedang kita bahas itu adalah tentang argumentasi yang tertulis, pemaparan dari apa yang kita yakini. Nah, saya itu dulu mungkin biar saya tidak kelamaan karena Pak Felix juga belum bernarasi. Silakan. Ya, silakan Pak Felix menyampaikan Boleh nggak? narasinya. Boleh nggak saya sedikit 1 menit lah ya? Iya, iya Pak El Pakam. Setelah itu ke Pak Felix menyampaikan statementnya berkaitan dengan tema yang dibangun. Silakan Pak Pakam. Begini Pak, tidak lebih tinggi artinya bukan tidak lebih rendah, setara. Itu yang kami pahami ya. Makanya di dalam pemahaman kekristenan, doktrin kami itu. Jadi kalau kita berbicara tentang dogma Pak, dogma ini juga muncul setelah melalui proses Pak. Bukan ujuk-ujuk data,
lalu ditelan bulat-bulat, enggak. Dogma itu muncul karena malah proses yang panjang dari beberapa orang apalah gitu ya, meneliti begini, lalu muncullah sebuah dogma atau ajaran. Jadi dogma yang kami maksudkan ini bukan muncul tiba-tiba Pak ya, nanti supaya kita paham. Karena saya memang dogma. Dogma itu adalah sesuatu yang sudah diproses, kemudian disimpulkan oleh banyak orang, baru disepakati menjadi sebuah kebenaran yang harus diterima oleh orang-orang yang mau mengikutinya, itu ya dogma. Kemudian begini, kalau Bapak berbicara tentang otoritas dan pribadi, ya saya setuju, sangat setuju. Otoritas Bapak, otoritas Yesus di dalam Tuhan itu sangat berbeda Pak. Pribadinya juga berbeda. Tetapi esensinya, hakikatnya sama Pak. Hakikatnya ya sama-sama Tuhan. Makanya saya bilang, 3 pilar kuasa itu adalah kuasa Tuhan itu sendiri. Jadi saya sangat setuju. Otoritas pribadinya berbeda, tetapi ya esensinya sama, hakikatnya sama-sama Tuhan Pak. Karena dia berada di dalam diri Tuhan itu satu kesatuan. Maka Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Bukan 2 atau 3, bukan berbeda gitu, tidak. Tapi satu, cuman dalam fungsinya saja yang berbeda gitu. Berbicara tentang hamba ini kan bicara manusia. Hamba itu ingin menjelaskan bahwa Yesus itu memang melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya memang dia Tuhan itu juga. Jadi bagian dari diri Tuhan itu melaksanakan kehendak Tuhan itu juga gitu. Ini memang mungkin bagi teman-teman yang lain mungkin rumit, tapi bagi saya sangat sederhana ini Pak Aman ini. Saya rasa begitu Pak ya. Mungkin Pak Felix Iya. akan silakan. Oke, ya. Beri tanggapan sedikit. Oh ya, sebelum ke Pak Felix silakan dulu Pak Ibnu Wahid, dari tadi belum ngomong Sebentar. mengenai substansi. Ya, silakan Pak Ibnu Wahid. Apapun narasi yang dibangun tentang dogma oleh Pak Ginting itu ya jelas bertentangan dengan ayat itu sendiri. Bagi saya sih itu aja, mudah gitu loh. Karena kan tadi bilang bahwa yang diutus tidak sama dengan yang mengutus. Itu kan dalam Yohanes 8 itu kan, 18 sorry. Artinya bahwa sepanjang apapun narasi Anda berlogika atau mengutip dari kitab yang Anda yakini sendiri, itu menabok Anda sendiri tentang keyakinan Anda sendiri dalam Alkitab. Kan gitu aja sih, lanjut. Ini Pak, saya tak baca ke arah saya harus lebih juga. Begini aja Pak sederhananya. Kepala berbeda dengan tangan Pak. Tapi jangan katakan bahwa kepala itu bukan tubuh, tangan itu bukan tubuh. Ya, berbeda. Ya, otoritasnya juga berbeda, fungsinya juga berbeda, pribadinya juga berbeda. Tetapi keduanya ini adalah tubuh, Pak. Ini yang ingin dijelaskan supaya nanti kita paham ke depannya. Makanya saya bilang, kalau Bapak mempertanyakan konsep ketuhanan kami, saya jelaskan konsep ketuhanan. Tapi kalau Bapak memandangnya daripada konsep ketuhanan Bapak, ini nanti terjadi ya, mispendapat. Ya, silakan Pak. Enggak gini Bang Ginting. Iya, silakan dulu. Ya, silakan. Bang Ibnu, Silakan, Pak sebentar. Ibnu. Aku boleh nggak, Ros? Sebentar, Ros. Silakan. Nanti Pak Felix siap-siap ya. Kita mau tunggu juga open statement dari Pak Felix. Sebentar aja nih. Bang Ya, Pakam silakan, ini bicara Trinitas ya. Bang Pakam tahu nggak di Bible awal itu, Injil maupun PL sama PB, itu ada nggak pembahasan Trinitas, tulisan Trinitas? Enggak, nanti kita kasih kesempatan Pak Felix, nanti pertanyaan Bapak simpan dulu, nanti Bapak tanyakan ke saya. Jadi kita enak diskusinya, begitu ya? Ya, enggak. Tadi kan tunggu yang angkat pembicaraan Trinitas tadi kan Pak Pakam. Iya, kita beri Pak Felix. Bapak simpan dulu pertanyaannya. Enggak pertanyaan, ini pernyataan. Ini pernyataan, jadi Bapak tahu gitu. Ini nggak pertanyaan masalah Trinitas. Gini aja deh, aku sebentar aja mau turun juga ini, ya kan? Boleh, kira-kira. Nah, itu Trinitas itu ya munculnya itu 130 tahun loh. Trinitas ya. Nah, Trinitas itu tuh judul. Jadi Kristen itu berteologi untuk menggambarkan siapakah Allah yang dikenal dalam Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Kristen itu berteologi untuk menggambarkan siapakah Allah yang dikenal dalam Alkitab menurut pernyataan dari firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Kristus. Hasil refleksi panjang sekali dari Alkitab, muridnya para rasul. Murid dari muridnya para rasul itu konsil-konsili gereja.
Kemudian maka dikenal Trinitas, tadinya tidak ada. Jadi itu misteri, Pak. Jadi itu muncul dari seorang pemimpin gereja Antioquia, patriark gereja Antioquia Ortodok, namanya si Martophylius. Dia sebutlah misteri Tuhan itu menyatakan diri Trinitas dari PL dan PB, yaitu Triados, Toteo, Koleo Gauto, Getes Soliato Auto. Allah berfirmannya Roh Kudus. Jadi Trinitas itu sebenarnya dari Yesusnya tidak ada, tapi muncul karena ada konsil-konsil gereja. Di sini sebut bapak-bapak gereja. Jadi kan itu dibuat, Pak, bukan dari Yesusnya ada Trinitas itu. Jadi itu adalah misteri seperti itu. Dogma itu apa? Kan sudah saya sampaikan dari awal. Dogma itu apa? Kan melalui proses saya bilang dari tadi, Pak. Nah, ya jadi kan asumsi ya, bukan ada yang tertulis dari tulis gitu. Tapi Kan sudah tertulis saya tidak ada. doktrin itu, dogma itu melalui proses panjang, Pak. Sudah saya bilang dari tadi. Kan? Ya, tapi kan itu jelas ya, jadi asumsi. Jadi kita liar di sini. Udah itu aja host. Terima kasih Ya, host. Sudah oke, udah. oke. Tahan dulu ya, tahan dulu. Saya sapa dulu ini tamu kita sebelum ke Pak Felix. Bang Rahadian dari Muslim apa Kristen ini, Bang Rahadian? Ya, ya Bang, Alhamdulillah Muslim Bang. Oh ya, silakan menyimak, menyesuaikan dulu ya. Kita berikan dulu kesempatan kepada Pak Felix dari tadi ini kita belum dengar statement beliau. Silakan Oh iya Bang, izin Bang, izin Pak Bang. Felix. Bang host izin, itu Bang Felix ditunggu sama Bang Zuma, tapi terserah mau ke situ atau enggak, yang penting cuma nyampein aja. Ya, nanti saya mau konfirmasi ya. Pak Felix silakan memberikan dulu open statementnya berkaitan dengan tema kita. Sekaligus saya mau konfirmasi ada undangan dari Bang Suma. Apakah Pak Felix mau beranjak ke blokir permanen atau mau bertahan di sini? Bang Suma yang kita undang ke sini. Terserah Pak Felix nanti yang menentukan. Tapi mungkin maksudnya ada penyampaian entah langsung Bang Juma atau dulu tidak, ya. nggak tahu gitu. Ya, Saya silakan dulu open klarifikasi statement dulu. Pak Felix. Ya. Ya. Dikonfirmasi juga sekalian nanti. Baik, undangannya baik. itu. Baik, terima kasih. Jadi memang ini ada typing yang bilang begitu ya, ditunggu sama Bang Suma. Cuma saya perlu klarifikasi bahwa sebetulnya diskusi dengan Bro Suma ini kan dari Bro Siko ya, sampaikan bahwa nanti yang mau diskusi itu Pak Nelson dengan Bro Suma. Saya kan diminta hanya untuk mendampingi ya. Jadi bukan saya sebagai yang utama, Iya. narasumber utama, tidak seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mungkin dengar ini dan typing bisa itu klarifikasi saya ya. Jadi malah saya sudah sampaikan kalau itu kan nanti ditentukan waktunya, jadi tidak tiba-tiba ya seperti ini. Jadi saya tidak menahu mengenai hal ini. Iya, Oke, baik. itu yang pertama. Yang kedua, saya sampai sekarang ini kan masih bertanya ya. Sekalipun secara pribadi saya melihat adanya ya paling tidak pada tingkat pemahaman itu ada kesamaan antara Yesus dan Isa Al-Masih. Akan tetapi kita bisa lihat perbedaan ya, jarak ruang maupun jarak waktu, sekaligus kronologi peristiwa itu ya. Kalau kita mengacu pada kisah dari kedua kitab suci itu, sehingga sebetulnya berbicara mengenai tokoh ini harus ada semacam kesepahaman atau kesepakatan bahwa Yesus dan Isa itu sama. Sehingga disinilah sebetulnya kepentingan meluruskan dan lain sebagainya itu dia ketemu. Tetapi kalau misalnya berkeras bahwa Yesus dan Isa itu berbeda, maka sebetulnya diskusi itu lebih mengarah pada bagaimana mengeksplor logika daripada itu. Ya, kalau misalnya Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, apa logikanya itu kan? Letak logisnya itu di mana? Lalu kalau misalnya Islam mengatakan Isa itu nabi, hanya sekedar nabi, tetapi mengingat bahwa dia pun akan datang ya, dia masih hidup sampai saat ini. Apakah memang harus seperti itu? Agar supaya clear semuanya, sehingga timbul pertanyaan tujuan daripada misalnya ya, kalau secara bukan hanya dogma ya, tetapi kita membaca Alkitab itu kita melihat pernyataan-pernyataan yang eksklusif dari Yesus. Misalnya dikatakan aku dan Bapa adalah satu.
Aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, pernyataan-pernyataan eksklusif ini, misalnya aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dia klaim itu melekat pada dirinya. Apa sebenarnya motif untuk menarik turun dia agar supaya statusnya itu sebagaimana pengakuan iman Kristiani bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa harus diturunkan seperti itu kan? Nah, di sisi lain kita harus mengakui bahwa ada perbedaan antara Tuhan atau Tuan dan hamba. Hamba sudah jelas tidak lebih besar daripada Tuan. Itu tidak mungkin kita bolak-balik ya. Tetapi kita harus melihat konteks penyampaian Yesus itu. Itu dia mengajari murid-muridnya untuk menghambakan diri. Kata hamba ini kalau dalam bahasa Ibrani itu kan Ebed ya. Ebed Yahweh. Jadi hamba Tuhan. Kemudian dalam bahasa Yunani doulos. Ini semuanya menunjukkan kehambaan dalam melaksanakan pelayanan secara khusus misalnya di meja ya. Jadi kalau misalnya para budak itu, mereka ini kan hamba. Lalu tuan-tuan dan nyonyanya mau makan, mereka ini yang merupakan pelayan ya di meja makan itu. Menyajikan makanan dan lain sebagainya. Dalam konteks ini tentunya budak atau hamba yang melayani. Karena kata doulos itu lebih kasar lagi, pengertiannya itu budak ya. Lalu mendapatkan makna hamba. Nah, kita kembali kepada konteks tadi. Ketika Yesus disebut sebagai hamba, dia memang mengakui kehambaannya. Dan itu dia adalah hamba daripada yang mengutusnya. Ini konteks. Dengan itu dia mengajari para muridnya agar supaya para murid itu saling melayani. Jadi intinya di situ. Murid itu kalau dia mau dilayani maka dia harus lebih dahulu melayani. Kalau engkau mau besar maka engkau harus melayani. Seorang hamba tidak lebih besar daripada Tuhan. Seorang murid tidak mungkin lebih besar daripada gurunya. Jadi sebenarnya kerendahan hati, kesediaan untuk melayani, itu sebenarnya maknanya yang bagi saya harus dipetik di situ. Kemudian status Yesus ini sendiri ya. Tadi saya sudah mengacu pada pernyataan-pernyataan eksklusif ya mengenai dia. Sampai misalnya terbawa kepada soal doktrin Tritunggal ya. Mungkin tadi ada yang mengatakan asumsi ya dalam ranah diskusi seperti itu. Tetapi ini kan sesuatu yang serius ya. Orang Kristen tidak melihat itu sebagai sebuah asumsi belaka. Memang diskusi ini akan panjang. Suaranya nggak ada, hilang. Ya, halo. Ada, bagus penerimanya. Mungkin lanjut, ya. Pak Felix. Ya, silakan. Ya, jadi memang dapat pahami ya, teman-teman. Mungkin ada yang mengatakan bahwa itu sekedar asumsi. Tetapi tadi sudah dikatakan bahwa ini doktrin atau ajaran ini kan itu dia berjalan ya by proses melalui penyelidikan Alkitab yang sangat ketat, kemudian bagaimana mengkonstruksi ya bangunan teologisnya itu. Sekitar 2,3 sampai 2,7 miliar manusia di bumi ini yang adalah pengikut Kristus, tentunya mereka punya kemampuan berpikir ya masing-masing yang mungkin secara akademik di bidang teologi, bidang filsafat, bidang sains, teknologi, mereka mungkin punya gelar-gelar doktor, bahkan ada jabatan akademik, profesor. Mereka ini orang-orang yang menggunakan rasionya secara kuat untuk memahami doktrin itu dan mereka menerima itu. Jadi saya pikir kalau dalam konteks diskusi seperti ini, mungkin kita harus melihat juga ya realitas keyakinan itu. Dan saya pikir begini ya, terkait dengan baginda ini saya balik lagi, saya tidak bisa mengatakan ya, misalnya karena ini satu keyakinan eksklusif dan sesuai dengan realitas ya histori saat ini. Orang para pengikut baginda Muhammad itu sekitar 1,3 sampai 1,7 miliar di dunia ini loh. Saya pasti tidak bisa mengatakan bahwa Anda mengemani dia sebagai nabi itu hanya berdasarkan asumsi. Hanya gara-gara misalnya saya lihat ya
kaitan ya, menjalin narasi atau kisah Al-Quran itu dengan Bible misalnya. Lalu misalnya saya menggunakan asumsi-asumsi historikal untuk menegaskan apa yang tadi saya katakan. Tidak seperti itu. Sebab kalau saya katakan begitu, itu kenyataannya menunjukkan miliaran orang sebagai pengikutnya sampai saat ini kan. Nah di sini sebetulnya kita bersentuhan dengan sesuatu yang begitu mendalam. Makanya langkah hermeneutis itu sangat penting agar supaya kita bisa memahami sesuatu secara menyeluruh, melihat kepada kedalaman-kedalamannya, lalu mengidentifikasi diri. Di situ ada empati dan simpati. Jadi kita merasakan seolah-olah kita mengalami apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh yang lain. Ya, jadi saya pikir sementara dari saya seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi saya konfirmasi ya untuk Bang Zuma, ada yang bilang Felix takut. Ini bukan soal takut. Saya sudah sering kok berdiskusi dengan Zuma. Saya sudah tahu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya, jadi kesimpulannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Felix bahwa Yesus ini memang utusan sekaligus Tuhan begitu ya. Silakan teman-teman Muslim menanggapi. Silakan. Saya mungkin bertanya ke Bang Felix ya, Bang Felix. Iya. Bang Zikwe. Iya, silakan. Ya. Bang Felix, yang Anda ingin berdiskusi dengan Bang Zuma itu Anda sendiri atau Bang Nelson? Bang Nelson Mandela kan maksudnya? Iya, Pak Nelson. Iya, sebenarnya Pak Nelson. Iya, jadi begini ya teman-teman di bawah. Ya, nanti mungkin saya yang bisa menyampaikan itu sebab waktu itu gagasan itu keluar itu kebetulan kami selesai berdialog dengan Pak Nelson dan Pak Felix. Jadi ada keinginan Pak Nelson itu untuk berdialog langsung dengan Bang Zuma. Tapi dengan catatan Pak Nelson ini didampingi oleh Pak Felix. Jadi kenapa demikian? Karena Pak Felix ini kan beliau itu kalau menyampaikan argumentasinya itu sangat akademik, sehingga harapannya ketika ada Pak Felix yang mendampingi beliau itu kita bisa mengambil poin dari hasil diskusi itu. Jadi kira-kira itu kemarin itu sehingga muncul gagasan untuk ingin berdialog dengan Bang Zuma. Artinya begini juga teman-teman ya, kita harus hargai itu apa yang disampaikan oleh Pak Nelson dan Pak Felix ini, artinya secara tidak langsung beliau berdua ini mengakui kehebatan Bang Zuma sehingga mereka juga tertarik untuk mau berdialog begitu. Saya kira itu poinnya, bukan mau berdialog mencari menang-menangan atau kalah-kalahan, bukan. Kita mau mengambil poin gitu. Bang Ziko, itu kan masih sekarang yang tapping di bawah itu kan ingin mencoba memanggil Bang Felix untuk datang ke roomnya blokir permanen. Jadi mungkin kita bisa tekankan bahwa yang ingin berdiskusi itu yang tapping yang di bawah, tolong yang di bawah itu supaya yang ingin berdiskusi gitu. Betul. Yang ingin berdiskusi adalah Bang Nelson Mandela, ya kan? Kemudian Bang Felix itu hanya ingin mendampingi ketika berdiskusi dengan Bang Zuma. Itu ya, mohon ya tolong yang tapping di bawah dipahami itu ya. Biar lebih jelas. Jangan ada fitnah gitu. Iya, Terus tentang itu Bang Felix, tentang mayoritas gitu ya. Mayoritas itu bukan satu barometer suatu kebenaran Bang Felix ya. Bahwasanya kalau kita melihat ketuhanan agama Hindu kan juga kita lebih bingung lagi daripada yang ketuhanan Anda Yesus Kristus itu kan. Misalnya di Hindu itu mayoritas miliaran juga penganutnya gitu loh ya. Mayoritas juga gitu, bahkan kan di sana ada beberapa denom ya agama Hindu yang bahkan sapi itu sendiri sebagai dewa kan kayak begitu. Jadi saya ingin memberikan narasi atau statement bahwa mayoritas itu bukan satu definisi kebenaran gitu di dunia ini. Gitu sih. Lanjut kita masuk ke diskusi Bang Alif itu kalau saya akui itu, artinya mayoritas itu bukan berarti bahwa definisi kebenaran ditentukan oleh mayoritas itu ya. Saya setuju dengan itu, secara epistemologis itu memang benar. Tadi saya hanya mau sampaikan realitas historis ya, keyakinan itu melibatkan sekian banyak orang. Dan itulah pada tataran tertentu kita harus mengatakan itu persepsi, dalam arti cara orang menyerap ya satu keberadaan, baik itu yang
merupakan objek bahasan ya dalam satu skema berpikir atau apa, dia seperti itu. Tapi yang saya mau lihat ini kan sebetulnya kita semua punya kepentingan ya, entah untuk pengembangan diri atau apa, sehingga explore lebih jauh tentang soal status ketuhanan Yesus. Tetapi kita mungkin perlu sepakat dulu apakah Yesus dan Isa itu sama ataukah tidak, sehingga kacamata yang kita pakai itu kacamata yang sifatnya umum ya. Sekalipun kajian itu objeknya itu eksklusif, itu kan tidak masalah kita membahas itu dengan kacamata yang umum atau cara pandang yang bersifat umum, jadi tidak ada tendensi tertentu. Baik. Seperti itu. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Felix ya Berarti sebelumnya. mungkin gini Pak Hos, mungkin bisa saya tangkap poin yang mau disampaikan Pak Felix. Bagaimana kalau judulnya apakah Yesus yang dalam Alkitab adalah Isa yang dalam Al-Quran? Mungkin itu kira-kira. Itu nanti mundur pembahasannya, itu nanti mundur lagi. Sekarang begini Pak. Enggak. Kita ganti topik maksudnya Pak Felix, apa Alif? Ganti Karena topik. kalau ini kan Yesus utusan atau Tuhan ini kan hanya satu arah ya. Mungkin Pak Felix maunya dua arah. Ya mau dua arah itu monggo. Makanya tadi saya sampaikan disclaimer dari segi pandangan Islam gitu loh. Ya udah kita ganti aja topiknya. Nah, kalau ini kan judulnya Sekarang Yesus begini. utusan atau Tuhan. Ini Sekarang kan begini, para scholar dari Kristen sendiri, misal atau dari orang-orang yang menguasai ilmu ya, mereka mengatakan sama. Sekarang apakah mau dibikin beda atau mau dibikin sama? Makanya Pak Felix ingin menegaskan sama atau tidak, karena ada dua pendapat yang isunya kan begitu berkembang ya, ada dua pendapat ya. Saya begini, kalau mau Makanya mungkin Pak dikatakan Felix kalau mau dikatakan beda, berarti fokus satu arah justru hanya Yesus aja. Mari kita buktikan sesuai dengan Bible. Gitu. Kalau mau dikatakan sama, Al-Quran sudah mengatakan gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi kita jangan jangan dipolemikan lagi sesuatu yang sudah final secara akademis sebenarnya. Benar Ustadz Alif, sebenarnya gitu, kita fix dulu pada pada definisi bahwa itu sama atau tidak, kayak gitu aja. Kalau kita bilang sama, nanti kita diskusi dengan persepsi yang sama kan kayak gitu. Kita ngambil dari rujukan akademisi aja bahwa rata-rata akademisi menyampaikan oknumnya sama, dinarasikan berbeda di antara kedua kitab. Kan gitu. Itu poinnya loh sebenarnya. Kalau para akademisi, misal kalau mungkin di sini kawan-kawan juga membuka websitenya dari Rita Wahyu, itu dijelaskan. Ibu Rita Wahyu itu kan ahli dia. Nah, dan yang lain-lain ya. Cuman kalau mau dipolemikan tentang membedakan, saya khawatir nanti justru tidak ke substansi, tapi kawan-kawan Kristen banyak kena di situ. Karena apa? Karena Isa Al-Masih yang dijelaskan di Al-Quran itu banyak diambil sebagai dalil-dalil untuk menguatkan ketuhanan Yesus di dalam Bible. Nah ini repot nanti. Sebentar, tapi nggak Pak. apa-apa, saya ikutin. Bapak katakan enggak, Bible kan sudah ada Pak. Sebelum Al-Quran ada. Gimana? Bang Pakam itu sinyalnya merah-merah itu nggak bagus, putus-putus. Iya, kadang-kadang saya nggak mendengar suara teman-teman bicara. Ya fokus sama Pak Merah Felix gitu aja ya. kalau nggak, biar kita tidak menghabiskan Nah, ini hilang waktu. lagi pendengaran saya. Iya, Apa? tahan dulu Pak Pakam. Jadi pembahasan tadi yang sudah kita bahas, ya merujuk kepada Hilang satu lagi suaranya di apa saya. Tuh merah-merah Mbak, jadi semenit merah, semenit lancar gitu. Jadi susah nanti kalau bernarasi Pak Pakam, Pak Ginting. Atau gini deh, saya langsung ke Sebentar Pak lagi Pakam atau- aja. Gimana? Mau menentukan tema sebagai sama atau beda? Atau kita lanjut pembahasan tadi? Saya minta Pak Felix juga ini. Silakan Pak Felix sedikit tanggapannya. Bukan sama atau beda Pak, apakah sama atau beda? Itu, hampir sama ya judulnya ya. Begitu pun kita tanya lah, Pak. Allahu Sama aja, Pak Karim. Pakam.
omongan orang dikorek bisa dibantah. Aduh, Pak Alif, lama-lama kita ini santai Pak aja Pakam. bicara, kan saya kan menyampaikan tentang tema. Makanya diem dulu, saya lagi nanya itu bener pertanyaan Pak saya, jangan dikoreksi. Koreksinya juga toh sama aja dengan kalimat saya gitu loh. Kita nanti habis waktu kayak gini. Enggak, Pak Alif Silakan Pak mengatakan Felix. mau disamakan atau mau dibedakan. Makanya judulnya singkat aja. Memang Apakah begitu sama atau pertanyaannya beda, Bang Alif gitu. itu seperti itu. Memang seperti Iya. itu. Maknanya sama, tapi saya kan ingin menyederhanakan kalimat aja. Ya udah, ini yang maju Pak Pakam atau Pak Felix? Yang mau jawab Pak Felix Pakam atau Pak Felix? Iya, Enggak, saya saya lihat lagi tadi nunggu Pak jawabannya Felix. ini. Saya nggak mau berkutat di sini. Enggak, sebentar Pak Alif ya. Makanya tadi kan saya dengar narasi-narasi yang dibangun Pak Felix. Muatannya seperti itu. Makanya bagaimana kalau kita buat judulnya seperti itu sehingga dia dua arah. Itu loh maksud saya. Dari tadi kita dua arah, Pak. Mana Bapak menanyakan Yesus utusan atau Tuhan itu kan satu arah, Pak. Dua arah. Ya Al-Quran sudah mengatakan itu dua dia itu arah, hamba Pak Pakam. Allah, dia itu utusan Allah. Saya mau narasikan apa lagi? Tadi Karena udah saya apa? sampaikan. Karena belum kita tegaskan Yesus itu sama atau tidak dengan Isa. Astagfirullahaladzim. Sekarang gini Pak. Berarti Pak nggak Pakam. seakan-akan Itu Bapak Bang, menyamakan. kita kupas. Pak Pakam, saya ngikutin Pak Pakam deh, mau sama atau tidak. Ya udah di judulnya, buat judulnya coba. Isa dalam Al-Qur'an, tapi Isa dalam Al-Qur'an ya. Jangan Isa doang, nanti Isa kan banyak itu. Isa dalam Al-Qur'an atau Isa yang dimaksudkan Al-Qur'an apakah sama dengan Yesus yang dimaksudkan Bible? Bapak nanti Panjangan, siap kepanjangan Pak, judulnya. Pak Pakam siap nanti Karena nerima isi- data. Dengerin dulu Pak. Kan banyak namanya, Pak. Iya dengerin. Pak Pakam nanti siap terima data kalau ada dari Kristen mengambil ketuhanan Yesus dalilnya dari Al-Quran, dia menyamakan. Waduh, ini kemana anaknya ini? Lah kan Anda mau mengatakan beda-bedakan. Jangan Pak kita cari orang-orang lain, pendapat-pendapat orang lain. Kalau memang ada pendapat orang lain kita undang mereka yang menyamakan atau apa. Nggak apa-apa. Sekarang saya tanya Pak Pakam mau sama atau beda gitu loh. Dari tadi ribet amat Nah, ini Pak. judulnya bagus nih Bang Alif. Judulnya bagus nih Bang Alif. Kita bahas dulu Pak. Kita bahas dulu sama atau beda. Kita kan belum menyimpulkan ini. Ya udah, kan saya udah sampaikan tadi. Oknumnya sama, dinarasikan berbeda di antara dua kitab ini. Sip, Berarti itu dia. Bapak mengatakan sama ya. Dalil-dalilnya ada kira-kira yang Bapak bisa tampilkan Dari tadi saya menyatakan sampaikan. sama. Lengkap lah, Ustaz Alif lengkap. Contoh, kita berbicara tentang autobiografi aja lah dulu kita No, awali. jangan ke poin dulu. Katanya temanya Nah. ini malah contoh. Sabar. Bukan, kita ambil dulu autobiografinya. Jangan namanya. Namanya kan udah jelas beda ya. Ya satu Yesus, satu Isa. Udah beda. Sekarang autobiografinya sama nggak? Supaya nanti jelas. Kan saya sudah bilang oknumnya sama, dinarasikannya berbeda. Nggak mungkin Al-Quran dengan Bible plek sama, Pak. Namanya juga narasinya berbeda di situ. Mari kita pembuktian. Oke. Kenapa Anda mau minta sama terus, Pak? Ya Allah, ya Rahman, ya Yang bilang Rahim. sama siapa, Pak? Jangan lemot Apa yang sekali, mengatakan jangan sama? lemot, Bang Narasinya Pakam. berbeda. Dasarnya apa? Autobiografinya aja beda, namanya aja beda. Lalu Bapak sama-samakan. Ini yang menjadi pertanyaan loh. Ya udah, Pak, beda, udah beda. Ah, beda. Ya udah. Udah. Kalau beda, Sekarang mau gimana sekarang? ya udah kalau beda kan udah satu kesimpulan. Sekarang kita bahas Kristen aja ya, beda ya. Bagaimana Kan pembuktian satu arah dari lagi kan? Ya udah. Lah, Oke. gimana sih? Ini orang Oh, ini orang gimana? kayaknya Paling nggak akan ngerti kelar nggak? nih. Gini, sebentar ya. Dia nggak ngerti nih Pak Jangan Pakam. ikut-ikut info, Bukan nggak Ginting. ngerti, saya ngerti, ya saya ngerti. Maksudnya Bapak itu supaya jangan ditanya, makanya Bapak buat satu arah. Loh, diajak dua Nggak arah. mau ditanya kali. Pak Pakam yang nggak mau ditanya. Bukannya Bang Alif yang nggak mau ditanya, Pak Pakam yang nggak mau ditanya. Oh, tadi Pak Ali bilang saya mau nanya tentang kekristenan. Kita buat tema, gini ya, kita buat tema judulnya yang bisa dua arah. Saya ngopi dulu ya, silakan yang lain. Contoh gini ya, Tuhan Ya, siapa yang benar? mungkin Pak El Pakam, ya Pak El Pakam, mungkin kita minta dulu tanggapannya Pak Felix, mungkin bagaimana? Silakan Pak Felix, ada tanggapan mungkin yang diskusi yang berkembang.
Silakan Pak Ya Felix. kalau saya itu kan terserah aja. Tapi kan saya hanya melihat itu sejauh ini kan kita berbicara tentang Yesus. Itu. Maksud saya gini, apakah kita mau lihat Yesus ini dari perspektif Alkitab orang Kristen ataukah mau dilihat dengan perspektif Islam? Kan begitu. Nah, untuk itu kita kan harus sepakat dulu kalau memang dua tokoh ini berbeda, ya apa nanti argumentasi narasi kita yang kita sampaikan. Kalau dia sama, kan pasti diikuti dengan mengapa sama. Bagaimana membuktikan bahwa dia sama? Ini kan semua ya, ada segala macam lapisan itu, lapisan historikal, lapisan biblikal, kemudian lapisan dogmatis. Jadi kan tidak sesederhana itu ya. Ini kan kita berbicara tentang sesuatu yang bukan hanya ada pada pengetahuan di kepala, tetapi juga itu menyangkut dengan kedalaman daripada rasa-rasa itu kan. Lalu menjadi begitu simpel pada komal-komal seperti ini. Nah, itulah sebabnya kita harus tentukan dulu kesamaan persepsi kita. Apakah Yesus itu sama dengan Isa ataukah tidak? Kalau memang dia sama, maka harus dikupas itu semua dimensi yang tadi. Pertanyaan besar atau big questionnya, mengapa sama? Ya. Kan begitu. Oke, begini, saya sebagai host mungkin sudah menentukan ya tema hari ini, Yesus sama dengan Isa. Apakah demikian begitu ya? Apakah Yesus dan Isa itu sama atau berbeda? Jadi kita sepakat saja temanya itu, dan saya kira ini juga akan menjadi diskusi yang dua arah. Mungkin sekedar untuk mengarahkan diskusi ini berkaitan dengan Yesus apakah sama dengan Isa itu, saya kira dalam konteks ini kan kebetulan saya sebagai host beriman Islam itu memahami bahwa pada prinsipnya Yesus dan Isa itu kalau di keyakinan Islam itu memiliki dua kesimpulan yang berbeda. Yesus dan Isa itu sama kalau dilihat dalam konteks kelahiran, di mana Yesus dan Isa ini sama-sama dikonfirmasi baik di dalam Bible maupun Al-Quran itu dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun gitu. Sehingga dalam konteks ini Yesus dan Isa itu adalah sama-sama dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang bernama Bunda Maria. Tapi dalam konteks penyaliban saya kira Ustadz Alif, Bang Pak Ibnu Wahid dan Bang Rahar Diansa ini sepakat juga bahwa Yesus dan Isa ini adalah pribadi yang berbeda, karena di dalam keimanan kami Yesus itu atau Isa itu adalah orang yang diselamatkan dalam peristiwa penyaliban itu. Dia tidak dibunuh, tidak pula disalib, dan yang tersalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Saya kira itu poin penting dari tema kita hari ini, Yesus apakah sama dengan Isa. Demikian. Silakan teman-teman mungkin sebagai peserta debat hari ini bisa mengembangkan itu dalam dialog hari ini. Silakan dari pihak Muslim dulu. Silakan. Baik, saya mengutip dulu ya. Begini, mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW tertulis di Al-Quran, salah satunya di surah Al-Ahzab ya, dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinar rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu bukan tentang seorang siapa, anak dari siapa gitu, atau memiliki anak siapa, tetapi dia itu seorang Rasulullah, seorang utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, itu jelas. Lalu berikutnya Nabi Muhammad SAW ada satu pesan di dalam hadisnya menyampaikan bahwa la tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam fa inna ma'ana abdun ya fakulu abdullahi wa rasuluh. Jadi terjemahnya itu, janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulullah. Jadi Nabi kami menegaskan, walaupun beliau seorang utusan Allah,
memiliki banyak kemuliaan dan mukjizat yang dilakukannya, perintahkan untuk mengatakan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Begitu juga dalam satu kalimat kesaksian, Nabi kami menyampaikan Isa putra Maryam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Clear, dan memuliakannya jangan berlebihan. Nah, di sini pesan ini dikatakan bahwa sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, dia berlebihan dalam memuji, memposisikan sebagai Nabi Isa, yang di sini sebagai Yesus ya. Nabi Isa di sini adalah salah satu nabi utusan Allah yang ada di kalangan Bani Israel, yang diutus untuk kalangan Bani Israel, yang lahir dari seorang perawan suci yang namanya Maryam, yang ada di tanah sana ya. Jaraknya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa kurang lebih di angka 600 tahun. Clear di sini. Nah, lalu ketika masalah penjelasan tentang Nabi Isa alaihissalam, tadi saya poinnya sudah sampaikan. Dia adalah seorang hamba Allah. Dia datang warasulan ila Bani Israel. Dia sebagai utusan untuk kalangan Bani Israel. Dia datang mengembalikan, menyampaikan tentang ketuhanan, dan dia membawa mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Tuhan, semuanya biidnillah, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, dan seterusnya ya. Banyak poin di sana ayat, semuanya itu atas keizin Tuhan. Nah, poin di sini adalah sehingga ada pesan, kamu jangan berlebihan dari Al-Quran dalam memposisikan Nabi Isa, karena dia itu hanya hamba Allah dan utusan Allah. Nah, Al-Quran sudah clear dalam pembahasan ini. Mari kita lihat kembali lagi versi kawan-kawan, pembuktian dalil di kitabnya. Boleh nanti kawan-kawan silakan. Bagaimana Al-Quran menyampaikan, bagaimana Bible menyampaikan. Bagaimana tentang Yesus tadi sendiri sudah jelas. Dia seorang hamba yang beda posisi dengan Tuhannya, yang dari mulut Yesus sendiri yang dia sudah sampaikan. Kalau dia seorang hamba tidak lebih tinggi dari utusan, apa yang diperbuatnya tidak berdasarkan dari kehendaknya sendiri, melainkan sesuai dengan apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan oleh Tuhannya kepadanya, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pengutus kepadanya. Di ayat lain pun dikatakan, misal Yohanes 8:54, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, yang mana kamu berkata dia adalah Allah kami, dia adalah Tuhan kami. Tuhannya Yesus yang memuliakan Yesus. Jelas posisinya berbeda. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya, dan seorang penjelasan udah banyak lah gitu ya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Itu jelas pernyataannya. Makanya dia itu sebagai utusan Tuhan, sebagai manusia, sebagaimana juga yang diucapkan oleh Yesus, bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Fix, jelas. Nah, kembali mengenal siapa Yesus dari diri Yesus sendiri. Tadi sudah disampaikan berdasarkan ucapan dari Yesus sendiri. Bahkan Yesus bilang, aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi perkataanku ini berdasarkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Jelas. Yohanes dari 12:50, Yohanes 5 di lupa ayatnya itu. Sama poinnya ya. Banyak. Yohanes 14:24 juga begitu juga bunyinya. Nah, itu poinnya. Makanya di sini memang mereka itu seorang hamba, seorang utusan Tuhan, seorang manusia. Kami hanya mengajak, kembalikan utusan Tuhan kepada posisinya, kembalikan manusia kepada posisinya. Jangan dilebihkan karena dia manusia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Terima kasih, lanjut. Baik. Ya, saya kira itu tadi prolog yang disampaikan oleh Ustadz Alip mewakili teman-teman Muslim berkaitan dengan tema kita, apakah Yesus itu sama dengan Isa? Ya, saya kira kesempatan yang sama kami berikan juga kepada teman-teman Kristiani. Siapa yang mau mewakili menyampaikan prolognya terkait dengan tema kita hari ini? Silakan. Apakah Pak Pakam atau Pak Felix? Silakan. Pak Pakam aja, Pak Pakam. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Saya sebentar aja, Pak ya. Nanti dilanjutkan Pak Felix. Apakah kami sama? Oke, boleh. Ya. Dengan waktu yang sama yang dipakai oleh Ustadz Alip tadi ya. Silakan Pak Pakam. Jadinya Pak Alip kan menunjukkan informasi-informasi untuk menyamakan antara Isa yang terdapat dalam Al-Quran dengan Yesus yang terdapat dalam Bible, sehingga banyak beberapa. Tetapi saya
berpikiran ke sebaliknya gitu. Kenapa saya katakan beda? Karena pertama ada beberapa poin ya yang saya bisa. Pertama, Isa tidak dibaptis, Yesus dibaptis ya. Isa tidak sunat, Yesus sunat. Isa bicara sejak buayan, Yesus tidak pernah bicara sejak buayan. Isa menciptakan burung dari tanah liat, Yesus tidak pernah melakukan itu. Isa lahir di sebelah timur Yerusalem, tertulis dalam surat Maryam 19 ayat 16 ya. Sedangkan Yesus lahir di kota Bethlehem, sebelah selatan kota Yerusalem. Isa anak Maryam putra Imran, Yesus adalah dilahirkan oleh Maria anak Eli. Jadi beberapa ini saya mungkin banyak lagi ya hal-hal yang bisa saya sampaikan ya. Isa bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Saya rasa itu aja mungkin yang bisa saya nyatakan. Beberapa perbedaan ini membuktikan bahwa keduanya itu adalah sosok yang berbeda ya. Saya tidak mengatakan yang satu fiktif ya, tidak. Saya tidak mengatakan satu fiktif, satu nyata. Tapi saya ingin menyatakan bahwa kedua cerita itu membuktikan bahwa pribadi keduanya berbeda daripada hal-hal yang sudah terjadi. Contohnya tentang kelahiran ya, tidak mungkin orang yang sama dilahirkan dalam dua tempat yang berbeda. Saya rasa itu. Silakan Pak Felix, terima kasih. Ya. Pak Felix, sebelum Pak Felix saya sapa dulu Pak Abednego, silakan perkenalkan diri dulu dari agama apa? Perkenalkan, nama saya Abednego, teman dari Ustadz Alip yang siap akan memberikan data dan literasi bahwa Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Baik, silakan menyimak dulu. Menyesuaikan menyimaknya. Aduh, guru saya silakan. Ini kirain silakan si ini Goldian. Oke, silakan Pak Felix ditambahkan, masih ada waktu. Saya kira tadi Pak Alip, Ustadz Alip banyak waktu yang sama kami berikan kesempatan ke Pak Felix menambahkan prolognya. Oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pakam tadi itu kan perbedaan naratif ya. Jadi dari segi pengisahan itu sudah menunjukkan perbedaan. Kemudian kalau kita lihat ya dari sisi historical itu menyatakan berbeda ya. Perbedaannya itu bukan main. Dan kita letakkan itu dalam konteks ruang dan waktu. Itu jelas berbeda ya. Karena pengisahan itu kan baru terjadi di dalam Al-Quran dan dalam keyakinan Islam itu pada abad ke-6 atau ke-7 ya. Sedangkan peristiwa atau kejadian daripada Yesus itu sendiri itu pada abad pertama Masehi atau antara itu sebelum Masehi dan Masehi ya, seperti itu. Jarak kurang lebih ya dari sisi pengisahan itu sekitar 1.200-an kilometer. Kemudian dari segi pengalaman langsung ya, mereka para penulis Injil, keempat kitab Injil itu berbicara tentang bagaimana kehidupan Yesus bersama dengan mereka yang mengisahkan itu ya. Jadi dari segi dua segi ini sebenarnya menyatakan atau menegaskan perbedaannya, bukan main. Saya tidak perlu lagi mengulangi perbedaan naratif tadi ya. Nah sekarang saat ini sebagaimana dikatakan tadi oleh Ustadz Alif bahwa para mereka yang akademik itu mengatakan bahwa keduanya sama, maka kita cari kesamaannya itu di mana. Nah itulah sebabnya saya sering katakan harus bisa melampaui itu. Misalnya orang Kristen bisa saja menerima itu, tetapi kesamaan itu artinya kesamaan yang dimaksudkan. Jadi bukan kesamaan naratif, bukan kesamaan historikal, tetapi yang dimaksudkan. Karena misalnya kita berbicara ini kan kronologi kejadian ya, kronologi kejadian. Bagaimana itu dari abad ke-7 bisa berbicara tentang satu tokoh yang kejadiannya pada abad pertama Masehi, ya kan di situ. Ya agar supaya semuanya ini kan bisa clear. Jadi kita punya argumentasi apapun, data apapun itu tidak akan bisa melampaui realitas historis. Ya seperti itu. Saya punya analogi-analogi, tetapi mungkin dalam perkembangan diskusi. Ya saya sebetulnya secara pribadi mengatakan bahwa itu sama, tetapi tanpa mengabaikan perbedaan naratif dan perbedaan historikal tadi. Jadi saya lebih melihat pada yang dimaksudkan. Ini yang datang belakangan, dia mencoba untuk mengisahkan tokoh yang sama tetapi narasinya berbeda. Dia kan seperti itu. Nah sehingga kita lihat sebab ada konsekuensi logisnya. Kalau kita katakan beda,
mungkin selesai diskusi. Jadi kalau kita katakan sama, ini akan panjang dan ada konsekuensi logisnya dilihat dari sisi kronologi peristiwa, kronologi sejarahnya itu. Konsekuensi logisnya di situ. Apa itu? Nanti kita akan explore lebih jauh dalam diskusi. Terima kasih. Oke, Ya. siap ya Pak Felix. Jadi masing-masing pihak sudah menyampaikan prolognya. Sekarang kita masuk ke sesi saling menanggapi. Kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada teman muslim untuk menanggapi prolog yang disampaikan oleh saudara-saudara Kristiani. Setelah itu juga akan diberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman Kristiani untuk menanggapi tanggapan dari teman muslim. Silakan pihak muslim untuk menanggapi. Guru saya itu ya, Pak Abednego maju. Bukan, saya beri di terus. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan. Terima kasih Ustadz Alif. Dan ini roomnya siapa ini? Nurisiko ya. Dan teman-teman semua. Terima kasih. Boleh nggak saya izin layar saya dibesarkan? Oke. Biar enak gitu ya teman-teman ya. Ya. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera buat kita semua. Ya. Nah, teman-teman, Isa dan Yesus ini adalah sosok yang sama. Kenapa dikatakan sosok yang sama? Bisa kita lihat di dalam Matius 1 ayat ke-1 ya, di dalam bahasa Yunani. Di sini tertulis begini. Biblos Genesios Iso Kristo Ioyo David Ioyo Abraham. Ternyata nama dari Yesus itu bukan Yesus, saudara. Akan tetapi dia adalah Iso. Beda pelafalan, kalau di dalam bahasa Arab itu adalah Isa. Kalau dalam bahasa Aramaik Iso, sama ya. Jadi nama saja sebetulnya bukan Yesus. Yesus itu adalah terjemahan daripada bahasa Aramaik yang kemudian ditranslate lagi ke dalam bahasa Indonesia jadi Yesus. Dalam bahasa Inggris jadi Yesus. Kemudian masalah silsilah, sebetulnya kita harus merujuk kepada kearifan lokal, budaya Semitik. Di mana tadi dikatakan bahwa Yesus itu sejaman dengan Musa, Anaim, dan lain sebagainya, tadi saya dengar ya. Kalau kita melihat ketika Yesus didoakan oleh bangsa Israel pada saat itu dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosanna bagi anak Daud, keselamatan semoga dilimpahkan bagi anak Daud. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya ya. Dalam bahasa Ibraninya, Matius 21 ayat ke-9. Fahamon ha'am shehalhu levanaf fe'aharaf kara'u Hosanna leben David. Hosanna keselamatan leben kepada David. Kepada itu kepada ben anak David. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada anak David, yaitu Yesus. Nah, kalau kita kemudian mengkomparasi antara Quran dan Alkitab, kemudian kita mendiskreditkan Al-Quran dengan mengatakan Ukhta Harun, di mana Yesus itu sejaman dengan Harun, itu budaya Semitik, saudara. Karena di dalam Alkitab pun dikatakan Hosanna leben David. Yesus anak David. Tidak ada David mempunyai putra yang namanya Yesus. Jadi ini kearifan lokal rumpun Semitik. Kemudian seringkali menisbatkan keturunan-keturunan itu kepada nenek moyangnya. Begitupun ketika Al-Quran berbicara mengenai Yesus Kristus. Dan satu hal yang menarik adalah kalau kita mengeksplor, saudara, Yesus itu, mohon maaf ya, teman-teman Kristen menganggap Yesus itu lahir di kandang domba. Sementara Al-Quran mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ternyata yang betul adalah Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kemudian Alkitab di dalam Lukas 2 ayat 7 mengisolasi Yesus Kristus yang lahir di bawah pohon kurma dibawa ke penginapan. Karena penginapan penuh, langsung saja kita buka datanya ya. Kalau kita cari, kita eksplor Alkitab,
terutama perjanjian baru, contohnya Lukas 2 ayat 7 yang berbicara tentang kelahiran Yesus. Tidak pernah ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Kita lihat redaksi yang termaktub di dalam Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Kenapa ditaruh di palungan? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau kita cari dalam satu pasal dan satu perikop ini, tidak pernah loh dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Jadi sebetulnya Yesus itu lahir di mana? Di bawah pohon kurma. Nah, ini masih ada waktu berapa ini ya? Soalnya kalau kita Iya. ya jadi ada waktu nggak ini? 1 menit lagi dipersingkat poinnya yang untuk menjelaskan Iya. Yesus itu sama. Nah, 1 menit. yang berikutnya adalah tadi membedakan antara Yesus dan Isa karena Yesus tidak pernah bermukjizat membuat burung dari tanah liat. Ada. Membuat burung dari tanah liat itu termaktub di dalam Gospel Thomas. Kemudian berbicara pada saat bayi itu juga ada termaktub di dalam Gospel Thomas. Nanti berikutnya kita akan bahas kredibel enggak yang disampaikan oleh Gospel Thomas. Nah, kita akan buktikan itu. Dan teman-teman juga harus membuktikan kepada saya di mana coba sekarang kita terpatri di bawah alam bawah sadar kita bahwa Yesus lahir di kandang domba. Sementara tidak ada satu ayat pun Alkitab yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Saya minta kepada teman-teman tunjukkan ayatnya di mana Yesus lahir di kandang domba. Kalau Yesus lahir di bawah pohon kurma ada. Demikian sebagai prolog itu. Terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan ya. Oke, saya kira prolog yang sangat baik. Bang Handi menyimak dulu, menyesuaikan. Kita sementara berlangsung dialognya ini, diskusinya sekarang sesi saling menanggapi. Itu tadi tanggapan dari pihak Muslim diwakili oleh sepertinya ini Bang Nandar ya. Sekarang kesempatan yang sama kita berikan kepada saudara Kristiani untuk memberikan tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Muslim tadi. Sebelumnya ini masih ada slot 01 saya khususkan untuk teman-teman Kristiani karena personilnya hanya 2 supaya berimbang. Ini kita khususkan untuk Kristiani. Silakan kirim permintaan naik. Typing di bawah kalau agamanya adalah Kristiani kita akan naikkan. Bang Ziko, Silakan. sebentar Bang Ziko sebentar sebelum masuk. Iya. Nanti kalau ada Kristen itu yang ngeyel-ngeyel kayak tadi, kayak Vivo, terus si mobil kayak gitu, yang narasinya makalah kita berantem bukan pada sesi diskusi, udah kita cut aja, jadi bikin risih aja itu. Iya, Ya kan? Saya kira saran itu akan berlaku pada kedua belah pihak, bukan hanya Betul. kepada Kristiani, Muslim juga. Kalau ada yang ngeyel yang kita anggap tidak membuat kondusif, kita akan turunkan. Silakan kesempatan teman Kristiani untuk menanggapi. Silakan. Saya kira kita berikan kesempatan pada 2 personil ya, karena kekurangan personil. Silakan, Pak Felix dulu atau Pak Pakam dulu. Silakan menanggapi. Ya silakan, apa Pak Kam mau duluan atau gimana? Oke, saya singkat aja Pak ya. Iya. Saya tadi terilustrasi walaupun sebentar saya dengar bahwa namanya saja sudah beda ya. Yesus itu bukan itu ya, Iso. Jadi nama yang benar itu menurut Al-Quran adalah Isa ya, karena berasal dari Iso. Yesus bukan demikian, berarti sudah jelas ya. Dari nama saja sudah jelas perbedaan yang signifikan. Itu yang pertama ya, bahwa Isa beda namanya dengan Yesus. Kalau namanya saja sudah beda, ini sangat-sangat jelas orangnya pasti berbeda, gitu ya. Kemudian begini, tentang Lukas ya, Lukas 2 ayat 4 di mana dikatakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Jelas ya, tujuan mereka ke Bethlehem ya, bukan ke sebelah timur kota Bethlehem, bukan ke sebelah timur kota Yerusalem ya, karena Bethlehem itu terletak di sebelah selatan kota Yerusalem. Itu jarak antara Bethlehem dengan kota yang di sebelah timur yang disebut dengan kota kurma atau Yeriko itu ada 50 km Pak.
Ya. Kemudian di sini sangat jelas ya. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Perhatikan itu kalimatnya ya. Dan ia melahirkan. Ini kalimatnya sangat singkat ini Pak. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan kalimatnya itu. Jadi memang jelas dikatakan di situ Yesus tidak dilahirkan secara eksplisit dilahirkan di kandang domba, tetapi diletakkan di palungan. Ini bisa mungkin mengeksegesis bagaimana makna palungan itu berada di mana gitu. Apakah di tengah gurun atau di mana ya. Oleh karena itu memang benar. Tetapi di sini juga tidak disebutkan bahwa Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma, nggak ada. Jadi nggak ada di bawah pohon kurma, nggak ada di dalam kandang domba, tapi diletakkan di palungan. Sementara Isa tidak pernah diletakkan di palungan. Tuh, yang pertama. Kemudian kedua, Gospel Thomas. Saya heran. Gospel Thomas di dalam kekristenan adalah kitab apokrif yang sudah ditolak gitu. Bagaimana kita mengatakan kalau itu wahyu padahal ternyata sudah ada di gospel-gospel yang lain? Ini kan menjadi semakin hingar-bingar ini pertanyaannya. Apakah ya kan narasi mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma itu merujuk kepada Gospel Thomas? Ini kan jadi pertanyaan apa ya? Saya rasa itu ya singkatnya saya rasa ya. Jadi tentang kelahirannya saja sudah berbeda ya. Satu di sebelah timur, satu di sebelah selatan dan jaraknya 50 km. Bagaimana mungkin 50 km lalu diletakkan ke palungan sampai di tempatnya? Saya rasa kalau 50 km perjalanan sudah sangat jauh ya. Oke lah, jadi saya rasa singkat itu ya. Tidak mungkin satu orang dilahirkan di dua tempat. Satu di timur, satu di selatan. Saya rasa begitu Pak. Silakan Pak Felix. Ya, silakan Pak Felix. Nanti juga kita berikan kesempatan dari pihak Muslim 2 personil ya. Silakan Pak Felix. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Pakan tadi dalam menanggapi disampaikan oleh Pak Nandar ya, Pak Nandar. Gini, sudah tentunya satu tokoh dikisahkan secara berbeda. Maka yang harus ditinjau adalah mengapa perbedaan itu terjadi. Kan begitu. Nah makanya saya selalu ya tarik ke aspek sejarah. Boleh kita bernarasi berdasarkan data tekstual. Itu tidak problem. Tapi data tekstual itu sendiri tidak cukup untuk menjawab problematika historikal. Yesus itu seorang Yahudi yang dipahami oleh orang Yahudi yang menulis tentang dia. Ya terlepas dari perbedaan nama, karena ini asumsinya bahwa itu sama ya. Asumsi bukan berarti tidak akademik ya. Ini asumsi bahwa dia sama. Oke silakan disamakan, tetapi bertanggungjawabkan dari sisi narasinya. Makanya pendekatan historikal itu penting, bahkan pendekatan sosiologikal. Maka saya tidak mau melihat pada dimensi goibnya, bahwa ini firman Tuhan. Tidak. Kita sementara berhadapan dengan satu karya sastra. Artinya satu karya tulis ya. Kitab suci itu kan karya tulis, ditulis oleh manusia. Dan ketika kita menggunakan pendekatan historikal dan sosiologikal, maka di situ kita harus melihat mana yang ada lebih dahulu, kemudian mana yang mengadaptasikan narasi yang lebih dahulu bagi ya ke dalam konteksnya. Dia kan di situ. Jadi saya lebih general ya, bersifat umum. Saya misalnya ya, tentunya orang yang hidup sama-sama dengan saya lebih kenal siapa saya. Dia tahu apa yang saya perbuat. Dia tahu wajah saya. Ketimbang orang yang berada di tempat yang berbeda, tidak pernah mengalami hidup bersama-sama dengan saya, ya, jaraknya sudah sangat jauh, jarak waktunya juga sudah sangat jauh. Lalu dia mau bernarasi, ya, mengidentifikasi saya. Tentunya ketika dalam naik banding ya pada tataran historis dan sosiologikal, maka pilihan itu pasti jatuh pada orang yang hidup sesama dengan saya, yang mengenal saya. Di situ. Nah di sini sebenarnya kita berbicara tentang otentiknya sebuah narasi, bukan soal itu punya status kitab suci atau bukan. Jadi saya mau katakan kitab suci itu juga produk daripada sejarah, produk daripada proses sosiokultural. Nah di sini kita lihat. Jadi kalau berdasarkan itu, ya secara empirikal itu tidak mungkin kita katakan bahwa kisah yang dari belakang itu
itu punya apa ya, tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada kisah yang memang sudah ada lebih dahulu. Jadi tanggapan saya ini umum ya. Oke, sementara dari saya seperti itu. Terima kasih. Iya, ini putaran pertama sesi saling menanggapi. Sepertinya harus kita buka lagi putaran kedua sesi saling menanggapi. Karena tadi kita berikan kesempatan 2 orang dari pihak Kristiani ini, saya kira pihak Nanda. Muslim juga kita berikan kesempatan yang sama 2 orang juga untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Kristiani. Mantap. Silakan. Siapa yang mau mewakili? Saya dulu teman dong, Muslim? dikit, 2 orang. boleh nggak? Ya, silakan Bang Handi. Ya. Ya begini ya Bang ya. Saya to the point aja. Kita lihat sebelum kedua wanita ini atau nama yang berbeda ini menurut Anda itu ada Siti Maryam atau Maria. Ini wanita, kalau di Kristen tuh wanita suci yang dipilih, kalau di Islam itu wanita paling soleha di muka bumi dipilih untuk melahirkan seorang anak tanpa hubungan biologis, kan begitu. Anaknya ya namanya Iso atau Isa di zaman itu loh ya, belum Yesus, gak ada nama Yesus, anaknya Maria sama Maryam, kan begitu. Terus kemudian lahirnya juga kurang lebih hampir sama. Bayi itu mungil, pinter, bisa bicara, dan seterusnya, kan begitu. Kemudian yang menjadi problem adalah teman-teman Kristen itu cenderung ada unsur ketuhanan. Nah, di sini mulai ini perbedaan di belok nih. Kalau di Islam cenderung tidak ada utusan Tuhan. Ada perbedaan. Yesua Amasya sendiri mengakui dirinya utusan Tuhan. Di Al-Quran dia utusan Tuhan. Nah, di sini ada semacam pemasukan makna atau gelar yang tidak pantas kepada seorang anak yang namanya Yesua Amasya ini setara dengan Tuhan. Terakhir ini, saya to the point saja. Cenderung kita teman-teman Kristen ini ada unsur dosa waris dan penebusan dosa ditimpahkan kepada Yesus yang ber-Yunani ini gitu loh. Padahal di sana kalau kita cenderung ke Isa, dia tidak akan pernah mati di tiang salib menebus dosa. Disinilah masalahnya sebenarnya yang tidak pernah akan habis kecuali teman-teman mengembalikan siapa Yesua Amasya yang sebenarnya. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut yang lain. Thank you. Oke, 1 orang lagi dari pihak Muslim, siapa yang mau mewakili? Oke, saya Ustadz Alif, saya izin tadi ya Ustadz Alif ya. Lanjut, aku juga lagi makan. Aku lagi makan. Lanjut. Oke, sebetulnya teman-teman ya, para apologet bahkan para intelektual dari kekristenan, salah satu di antaranya adalah Ibu Rita Wahyu, itu yang belajar di Israel, yang sekolah di Israel saja berpendapat bahwa Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama. Kita tunjukkan ya, bentar, aku balik kamera dulu. Nah, teman-teman perhatikan ini website dari Ibu Rita Wahyu, Sarapan Pagi Biblika, kemudian ada jemaat yang bertanya, langsung saja ke jawaban ya. Ini jawaban dari Ibu Rita Wahyu, pakar Ibrani beliau ini ya. Lebih hebat, jauh lebih hebat daripada saya. Saya emang nggak pernah sekolah di Israel, sedangkan Ibu Rita Wahyu itu sekolah di Israel. Ini beliau begini jawabnya. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Jadi Ibu Rita Wahyu yang sekolah di Israel dan belajar keyahudian, sejarah Yahudi, memiliki sebuah pendapat bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, bukanlah sosok yang berbeda. Berbeda itu adalah berbeda sudut pandang atau perspektif, sedangkan orangnya adalah orang yang sama. Dan saya juga bingung dengan tadi Pak Felix atau siapa ya tadi mengatakan begini. Nah, oke, kita pertegas lagi di sini ya bahwa nama Yesus itu di dalam bahasa Aramaik Iso, dan ini kemudian dikutip di dalam Greek New Testament. Di sini masih tertulis Iso. Dalam bahasa Ibrani bukan Iso teman-teman, tapi Yehosua. Apakah karena namanya berbeda kemudian orangnya berbeda? Kan tidak. Ini bahasa Aramaik yang diadopsi dalam bahasa Yunani Iso, bahasa Aramaik Iso, bahasa Ibrani Yehoshua, bahasa Yunani Yesus, ya. Nah, jadi yang benar yang mana? Ini tidak mempengaruhi bahwa ini adalah sosok yang berbeda. Kemudian tadi mengatakan bahwa Isa lahir di sebelah
selatan dari Bethlehem. Itu dari mana, Pak? Itu dari mana? Karena Al-Quran tidak mengatakan itu ya. Coba kita perhatikan ya. Sebetulnya Yesus lahir di mana? Kita akan melihat di sini yang pertama. Yesus itu lahir di Yudea ya, Roman Empire. Apakah di Yudea Roman Empire terdapat pohon kurma? Fosil pohon kurma, teman-teman, ditemukan di mana? Di Yudea. Jadi bukan hanya di Yeriko. Ini fosil ya. Teman-teman bisa mencarinya sendiri bahwa ilmuwan Israel berhasil temukan pohon kurma dari biji pohon fosil pohon kurma yang terdapat di kawasan Yudea, di kawasan yang dimaksud dari kelahiran Yesus. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa tidak ada secara eksplisit bahwa Yesus lahir di kandang domba. Mohon maaf, tidak ada loh. Yesus lahir di kandang domba itu tidak ada ayatnya. Nah, yang menceritakan ini Lukas, ini kan pendapat Lukas sebetulnya ya. Jadi kronologi pastinya itu tidak tersistematis. Cuma kalau kita rangkum, kita komparasi dengan Al-Quran, saya rasa bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma, lalu dibawa kemana? Ke tempat penginapan. Cuma karena tempat penginapannya penuh, akhirnya dibaringkanlah Yesus di palungan, bukan lahir di kandang domba. Karena Yesus itu adalah sosok yang mulia, Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, wajihan fi dunia wal akhirah. Tidak mungkin lahir di tempat yang sangat hina, dan tidak mungkin Allah menghinakan Yesus. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, teman-teman, Injil apokrif itu bukan bermakna Injil yang tidak asli. Begitupun gospel gospel kanonik itu bukan juga gospel yang asli. Bahkan Paulus itu mengutip gospel apokrif loh. Nih, Paulus juga mengutip sebuah kitab apokrif. Apokrif ini tidak bermakna palsu, tetapi bermakna apa? Bermakna Injil yang tidak yang dirahasiakan, yang disembunyikan. Begitu ya. Coba cari literasi atau referensi yang mengatakan bahwa gospel apokrif itu gospel yang tidak asli. Tidak ada. Ya. Dan data-data menunjukkan bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Terima kasih. Yuk. Saya mungkin 10 detik ya. Maaf, bukan maksud untuk masuk. Nanti Bang Hadi ada poin tadi, karena poin penting juga yang perlu disampaikan ya. Afwan untuk para ini. Begini, ketika membahas Nabi Isa alaihissalam, yang dibahas itu berdasarkan apa? Bukan tentang penulisan sejarah, Pak Felix. Mohon maaf ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu jelas legalitasnya langsung berdasarkan firman dari Tuhan, firman Allah, di mana di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah pengabaran-pengabaran tentang gaib atau wahyu kami wahyukan kepadamu. Ini di surah Al Imran ayat 44, berkaitan tentang Nabi Isa alaihissalam dan ibunya yang melahirkan. Jadi apa yang disampaikan di Al-Qur'an berdasarkan wahyu. Nah, kalau Pak Felix meyakini sebagai peneliti sejarah, itu mungkin bisa saja kalau di kitabnya, karena memang begitulah tertulis seperti yang di Lukas 1. Sebelum membahas tentang kronologi kelahiran Yesus, di situ adalah bagaimana Lukas melakukan penelitian, merangkum dan membukukan, dijadikanlah sebuah kitab suci. Nah, tapi kalau versi Al-Quran tidak bisa, Pak. Itu langsung mutlak bahwa Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW mengisahkan tentang Nabi Isa berdasarkan wahyu. Nabi kami tidak belajar Bible, Injil apa itu nggak dipelajari, nggak pernah buka wa manatlu min qablika minal kitab ya, dan kamu tidak pernah membaca kitab sebelumnya, tidak pernah belajar. Makanya yang dia sampaikan itu hanya berdasarkan wahyu. Nah, itu poinnya. Terima kasih, lanjut. Saya mungkin habis ini standby lanjut lagi Bang Hadi sama Bang Abed. Oke, saya kira ini kesempatan terakhir ya teman-teman Kristiani untuk menanggapi, karena setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab atau debat begitu. Ya, dipergunakan sebaik mungkin waktunya teman-teman Kristiani untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Muslim tadi. Silakan siapa terlebih dahulu? Oke. Ya, mungkin. Felix saya dulu ya, Pak Felix ya, boleh ya? Oke, silakan. Karena mau ada kegiatan. Jadi begini, Pak Handi. Kita berbicara bukan masalah unsur penyalipan, dosa waris, ketuhanan, bukan itu. Kita membicarakan tentang historis yang disampaikan Pak Felix tadi. Sangat jelas yang disampaikan Pak Alip ya.
bahwa Lukas melakukan tulisan berdasarkan penelitian. Ini sangat clear sebenarnya karena penelitian. Jadi beberapa informasi dikumpulkannya lalu dituliskannya dan itu sangat-sangat jelas ya. Makanya Pak Felix benar mengatakan dia tidak berbicara informasi berasal dari yang goib ya. Kita berdasar fakta. Fakta itu adalah penelitian, sedangkan goib itu kan informasi yang harus diyakini oleh penganutnya. Sedangkan ini umum ya, sangat umum dia. Penelitian, beberapa sumber digali, dicampur adukkan, lalu diproses, lalu disimpulkan. Ini dia. Begitu. Kemudian gini, sangat jelas saya sampaikan, Yesus lahir di kota Nazaret di Galilea, Yudea yang disebut kota Daud yang bernama Bethlehem. Itu Bethlehem, kalau kita bicara peta, itu terletak di sebelah ya, selatan kota Yerusalem. Karena memang awalnya ya Maria dan Yusuf ini berangkat dari Yerusalem ke Bethlehem. Dan itu terletak di sebelah selatan, bukan di sebelah timur. Sedangkan Maryam berangkat ke timur dari kota itu katanya. Berarti kan ini sudah clear sebenarnya. Di mana Isa lahir di sebelah timur, Yesus dilahirkan di sebelah selatan. Saya rasa ini aja pun sudah cukup sebenarnya, tapi oke lah nggak apa-apa. Kemudian gini lagi, ada lagi historisnya ya. Maryam pergi sebelum mengandung. Di kota itulah, di tujuannya itulah baru dia dijumpai Jibril, lalu dia mengandung. Sedangkan Maria berangkat setelah hamil. Ini aja dua wanita yang berbeda. Satu berangkat setelah hamil, yang satu berangkat sebelum hamil. Bagaimana kita menyamakan ini? Saya pun pusing. Kalau berbicara tentang kesamaan, di dunia ini banyak yang sama, Pak. Banyak di dunia ini yang sama, sama-sama putih, sama-sama rambutnya panjang, namanya sama, suaminya namanya sama, banyak kesamaan. Tetapi bukan itu yang dimasukkan Pak Felix tadi, historisnya itu. Itu yang harus dipelajari. Di rumah sakit banyak, Pak. Di rumah sakit A, ada yang melahirkan namanya anaknya ini. Di rumah sakit B yang jauh di sana juga anaknya itu. Ibunya juga begitu, sama-sama berambut panjang. Persamaan-persamaan itu oke, bisa saja terjadi. Tetapi rumah sakit yang berbeda ini sangat clear sebenarnya ya, menunjukkan bahwa yang dilahirkan itu berbeda orangnya. Saya rasa singkat. Terima kasih Pak Felix. Dilanjut, Pak Felix. Ya. Baik, terima kasih. Ya, untuk ke Bro Nandar ya. Ibu Rita Wahyu, saya tidak tahu sejak kapan dia katakan sama. Saya 20 tahun lalu sudah katakan sama itu ya. Dalam diskusi-diskusi lintas iman dan ya di kalangan mereka yang akademik, saya tetap mempertahankan bahwa sama. Tetapi saya perlu tegaskan bahwa saya tidak lupa juga, ya saya sadar tentang perbedaan naratif tadi dan kronologi secara historikal. Ini sangat penting. Kemudian terkait ini saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ali ya. Kita berbicara ini fakta, empiris, sejarah. Parameter yang kita gunakan, kalau parameternya wahyu, goib, maka itu sesuatu yang tidak bisa diverifikasi secara faktual. Mengapa demikian? Karena itu dimensi yang berbeda. Ketika dimensi yang satu kita letakkan sebagai dasar ya, argumentasi kita, maka diperlukan pembuktian secara faktual ini. Suara hilang Pak Felix. Yang itu. Heng. Pak Felix. Nah, yang itu Bang. Ngeblank signalnya dia. Sambil ini kok Pak Pakam ini nggak mau maju-maju diskusinya. Hargai juga Pak Felix yang sudah pendapatnya sama. Aduh, dibantah terus. Sambung aja boleh dikit ya Bang? Ya, silakan. Ya gini ya Bang ya, teman-teman semua ya. Sebenarnya sih kalau mau mengatakan perbedaan persamaan is oke saja. Ini kan masalah iman dan tulisan yang ada di Bible. Tapi mari kita tahan dulu Pak Handi. Mungkin begini saja, langsung saja kita masuk ke sesi debat. Dimulai dari teman-teman Muslim untuk bertanya sekaligus sebagai pertanda dimulainya sesi debat ini. Silakan Bang Handi. Sambil menunggu Pak Felix naik kembali. Ya, silakan. Ya, jadi dalam hal ini mari kita bicarakan baik-baik saja. Di sini tidak mengganggu keimanan, tapi mari kita
kritik teks dan akademik sedikit bahwa apa outputnya di zaman sekarang. Baru saja teman-teman kita Kristen di Indonesia ini di 7 April 2023 kemarin, apa yang dia peringati kemarin tuh? Ya, dalam kalender 2023 tanggal 7 April kemarin itu hari libur nasional. Siapa yang wafat di sana? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih siapa? Itu di sana itu kalender itu jelas di depan mata kita. Yang berkompeten di Bandang ini bukan orang-orang abal-abal. Yang seperti yang dimaksud tadi Bang Nandar, salah satunya Ibu Rita Wayu, kita kenal orang jujur dalam kritik teks gitu ya. Boleh Anda kalau tidak mengagungi Bambang Nursena, tanya dia deh. Saya rasa beliau juga setuju dengan argumentasi kami. Coba Anda tengok bagaimana di Bible itu atau Alkitab yang Anda pegang itu banyak tuh namanya Isa gitu loh. Cuman LAI 2023 mungkin sudah nggak ada, kan begitu. Terus kemudian berjubel juga itu Bang, gereja Isa Al-Masih gitu di Pulau Jawa banyak gitu. Nah kalau ini berbeda, nah mereka ini pasti keliru semua dong. Apa mesti saya anterin pilok satu-satu? Ganti dong, beda tuh kata teman-teman di sini. Ayo gitu loh. Artinya apa? Kalau ini mau dipoting ya untuk Kristen nih, dipoting antara Kristen, saya rasa orang yang lebih waras banyak berpikir secara akademik mengatakan bahwa itu sosok yang sama. Di zaman itu hanya ada satu perempuan yang melahirkan tanpa ayah, cuman kisahnya yang berbeda. Mari kita sama-sama mempertahankan kisah ini. Anda enjoy mematikan dia di salib, ya di Al-Quran kami diberitahu informasi bahwa utusan Tuhan ini harus diselamatkan. Tidak boleh disentuh oleh penjahat siapapun. Tapi kalau di Bible, ya harus dimatikan menebus dosa. Di sini sumber masalahnya. Imanmu ya. Tapi marilah buka sedikit cakrawala berpikir bahwa anak seorang perawan suci ini, yang paling soleha ini adalah utusan Tuhan. Kalau Yesus, silakan saja Anda matikan di tiang salib. Karena Yesus Yunani berbeda dengan Isa Al-Masih atau Yesua Al-Masih. Thank you. Iya. Aku Bang siapa ini? Hostnya ini. Host ini layar host. Jadi Iya, silakan. Mana ini Bang Felixnya nih? Gedein dong. Pak Felix lagi ini, ya jaringannya. Ya silakan dijawab. Pertanyaannya namun sebelum jawab Pak Yusef Tri, ini Islam apa Kristen Pak Yusef? Pertanyaannya langsung aja dua, nanti jawabnya langsung dua juga. Dan siapa dulu host itu? Oke, boleh. Silakan. Iya. Ya, Yusef Tri, agamanya apa ini? Kalau Muslim saya turunkan ya, karena tidak berimbang ini kekuatan. Sepertinya Pak Pakam ini terkeroyok. Pak Yusef, Muslim atau Kristen? Saya orang Katolik. Oh, Katolik, bagus. Oh ya, oke. Silakan menyesuaikan, menyimak, menjawab kalau ada yang perlu dijawab ya, atau menanggapi kalau ada yang penting. Silakan Bang Nandar mungkin atau yang lain mau bertanya. Kalau bertanya boleh kah? Ya. Saya enggak tadi ya. kan Ini dari pihak Muslim dulu mengawali sesi pertanyaan jawab ini untuk bertanya nanti di silakan Bang Nandar. Tadi saya dengar dari siapa, Pak Felix atau Pak Pakam ya tadi itu ya, yang seolah-olah bernarasi Al-Quran mengatakan bahwa Yesus atau Isa lahir di Yeriko. Itu di mana ayat Al-Qurannya? Kemudian di mana ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Maryam itu pergi ke Bethlehem, ke Yudea itu sebelum hamil? Itu dari mana ayatnya? Jadi begini ya, saya itu pengen berdiskusi by data gitu loh. Ayatnya mana? Jangan kemudian bernarasi, tapi narasi itu tidak ada literasi dan referensinya. Contoh, tadi mengatakan Al-Quran mengatakan Yesus lahir di sebelah selatan, di sebelah selatan Yerusalem. Itu di mana ayatnya? Ayat Al-Quran tidak pernah mengatakan itu loh. Jadi harus ada datanya. Nah, seperti halnya Bang Nandar. Itu tadi Bang Pakam bilang kalau Al-Quran menjelaskan itu sebelah timur Yerusalem, sedangkan Alkitab itu menjelaskan sebelah selatan Yerusalem, kayak gitu. Iya, di mana ayat Al-Qurannya mengatakan bahwa
Yesus lahir di sebelah selatan Yerusalem itu di mana ayat Al-Qur'annya. Jadi ketika kita mengatakan dan membandingkan bahwa Yesus lahir di sebelah selatan Yerusalem menurut Quran, ayatnya mana gitu loh. Karena Al-Quran merujuk kepada tempat yang sama. Adapun sanggahan bahwa di Yudea atau di Bethlehem tidak ada pohon kurma, fosil 2000 tahun yang lalu ditemukan bahwa di Yudea itu terdapat pohon kurma dan membetulkan, menegaskan, menguatkan ayat Al-Quran. Jadi saya ingin ketika berdiskusi itu dikuatkan dengan data. Ketika mengkomparasi antara Quran dan Biblos atau Bible, harus ada komparasi ayatnya. Ini loh ayatnya. Nah, saya satu pertanyaan saja. Yang saya dengar sejak kecil, Yesus lahir di kandang domba. Bahkan di alam bawah sadar kita, ya teman-teman Kristen, ketika berbicara tentang kelahiran Isa dan Yesus, mesti Yesus lahir di kandang domba. Sementara ayat Alkitab tidak ada secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Sebutkan satu ayat saja di mana secara eksplisit dijelaskan di dalam Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan dijawab berdasarkan data. Ya. Yo. Silakan, langsung dijawab. Silakan, Pak Yusef atau Pak Pakam mau menjawab? Pak Pakam? Pak Pakam jangan pura-pura nggak dengar ya. Dia lagi makan kali, Bang. Pak Yusef, Pak Yusef, boleh lah Pak Yusef. Pak Felix naik lagi, Pak Felix. Jangan diomelin anak orang. Silakan, Pak Felix naik lagi. Boleh kan? Boleh Pak Ya, Yusef. silakan. Kalau menurut saya sih apa ya? Saya nggak bisa istilah bicara data, bicara ya contoh ayat-ayat lah. Saya nggak bisa bilang gitu kalau saya lebih berprinsip pada iman. Dalam arti gini, sama juga itu pertanyaan dengan saya yang belum sampai saat ini nggak tahu lah istilah, siapa tahu ada juga yang bisa jawab. Baik dalam Al-Quran, dalam Injil bahkan itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Tapi ketika dibandingkan dengan manusia itu berasal dari kera, dalam arti teori Darwin, yang secara ilmiah bisa mempertanggungjawabkan, dari situ saya timbul pertanyaan, yang benar yang mana? Dari situ saya pribadi belum bisa menjawab, hanya jawaban saya, iman itu adalah misteri, sedang pada kenyataannya kayak teori Darwin itu memang ilmiah. Kalau nggak ilmiah, nggak mungkin sampai sekarang itu dipelajari. Saya boleh interupsi nggak Pak Yusuf? Kita sedang membahas antara Yesus dan Isa. Jangan lari ke Adam versi Al-Quran. Bener. Dalam hal itu, perbedaan ini kan nggak bisa istilah ngomong, selagi kita belum menemukan secara eksplisit tadi, itu perbedaan itu nggak akan pernah ketemu. Mungkin ya salah satunya dengan share, terus ujung-ujungnya ngambil tengahnya. Cuman dalam keadaan pada kenyataannya, hal inilah kadang membuat saya bertanya, di Al-Quran seperti ini sama kan, bahwa manusia berasal dari ini, tapi secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kan. Maaf Pak Yosef, maaf ya, aku makin pusing nih, serius. Bukan mendapatkan satu pencerahan tentang siapa Yesus dan siapa Isa, tapi saya makin pusing ini. Ya. Jadi tolong kalau mau menjawab itu sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Handi maupun Bang Nandar, gitu aja. Jadi tema kita kan itu ada Yesus and Isa, ya kan? Yesus apa Isa? Iya, dalam tanda tanyanya banyak itu kan. Persepsi kita orang Islam itu sama, hanya kitab Anda yang merubahkan nama Isa jadi Yesus. Kronologisnya telah disampaikan oleh Bang Nandar sesuai dengan data-data yang tadi disebutkan, kan gitu.
Selanjutnya, ya, Bener, udah gitu Pak aja. Felix. Tapi kalau menurut saya Pak Ibnu, saya protes Pak Ibnu, itulah kemampuannya Pak Yusuf, jangan dihakimi dong. Enggak, jadi kan penting Pak. Kita lagi Ya, bicara sudah tentang bergabung fokus. kembali Pak Felix ya. Ya ini Pak Felix ya. Tadi saya jatuh itu. Silakan Pak Felix. Ya, Ya, silakan. gini. Silakan Pak Oke, Felix. terima kasih. Oh Pak Ya, Ibnu, kopi yuk. Yuk, Ya, ayo, ulangi sedikit. nanti malam. Saya lagi nggak ada kerjaan ini. Sorry kawan-kawan. Ya. Silakan Pak Felix di Ya, saya ulangi sedikit ya. Saya ulangi sedikit. Tadi saya katakan bahwa saya tidak tahu Ibu Rita itu sejak Felix. kapan. Ya. Felix, saya boleh sebentar, saya mau turun, boleh ya? Oke. Menyimpulkan sedikit ya, boleh ya, 30 detik, boleh, host? Boleh lah. Turun Pak Felix. Iya, kita kasih kesempatan saja dulu karena beliau mau turun. Mau turun, Pak nah, Felix. mengantar istri ke Iya, satu iya. tempat. Mohon izin nanti Pak Felix ya. Nah, Iya, iya, Pak silakan. Ferry bertahan lah, begini saya rasa ya. Sudah saya jelas, begini maksudnya gini. Mengapa saya katakan beda ya? Sejak kelahiran Yesus, tidak ada seorang Yahudi pun yang mengatakan dia itu anak haram ya. Karena mereka tahu bahwa Maria punya tunangan atau punya suami yang bernama Yusuf. Ya, sedangkan di Al-Quran, begitu Isa lahir langsung dituduh sebagai anak haram oleh orang Yahudi. Artinya apa? Bahwa Maryam tidak punya tunangan dan dia pergi meninggalkan kota ke suatu tempat ke sebelah timur sendirian. Sedangkan Maria berangkat dengan tunangan yang bernama Yusuf. Ini saja sebenarnya sudah clear loh. Apalagi berbicara tentang tempat lahirnya, ini aja lah kita fokuskan dulu Pak. Yesus lahir di sebelah selatan kota Yerusalem. Isa lahir di sebelah timur. Bagaimana lagi ingin kita samakan ini Pak? Saya rasa itu kesimpulan saya. Terima kasih Pak Felix. Saya teman-teman saya izin turun dulu ya. Saya mau mengantar istri dulu. Terima kasih. Oke. Tanggapi Silakan dulu ini dilanjut, baru Pak lu pergi Felix. ya. Silakan dilanjut Pak Felix. Ya, nanti Ya, kembalikan ke teman-teman Muslim. Baik, terima kasih. Ya, tadi saya sampaikan itu, saya tidak tahu apakah Ibu Rita ini sejak kapan beliau katakan bahwa Yesus dan Isa itu sama. Tapi saya tadi katakan bahwa saya 20 tahun lalu sudah katakan bahwa Yesus dan Isa itu sama. Nah, Ya udah. mengapa? Karena ini satu tokoh ya, tetapi pengisahan itu yang saya bilang ada perbedaan naratif. Kemudian kita tidak lupa juga bahwa ada perbedaan historikalnya. Artinya kita melihat eksistensi Yesus dan Isa ini kan sebagai satu kejadian sejarah, kan begitu. Hanya dikisahkan secara berbeda. Maka pertanyaannya adalah mengapa sampai bisa terjadi berbeda seperti itu? Itulah sebabnya tadi saya menanggapi Pak Ustadz Ali ya. Dalam berbicara ya, pendekatan ilmiah terhadap satu objek kajian atau bahasan, maka harus parameter kita itu kan, saya mohon maaf ya, saya dulu itu sama seperti itu. Misalnya ya, mereka yang dari sosiologi agama ya, magister mereka, studi master di UKSW ya, karena pendekatannya sosiologi agama, sehingga pada waktu itu saya menilai bahwa mereka ini kan sangat liberal dan menghantam itu ya dasar-dasar bangunan daripada iman Kristen itu sendiri. Tetapi ketika memikirkan lebih jauh, saya bilang ini sangat penting karena inilah yang realistik. Kita sementara berbicara tentang sesuatu, sebuah fakta sejarah yang diungkapkan secara berbeda. Parameter kita harus jelas, historical atau sosiologikal. Jangan kita membawa alam gaib. Sebab apa? Kalau katakan seperti itu, di kekristenan juga punya keyakinan bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Sekalipun dikatakan bahwa Lukas itu melalui penelitian. Jadi kalau saya katakan bahwa secara eksklusif ya, saya katakan itu firman Tuhan, maka disitulah terjadi tabrakan bukan lagi antara kita manusia, tetapi antar Tuhan. Tuhan kok dia berbicara pada abad pertama seperti ini, ya. Oh, lalu abad ke-7 dia berbicara seperti ini. Konsistensi Tuhan itu di mana? Jadi secara tidak sadar kita sementara menggugat kemahatauan Tuhan itu. Jadi maksud saya tidak melihat data yang eksplisit itu sebagai sesuatu yang cukup untuk pembuktian secara akademik. No. So kita berbicara data ini kan kita bedakan data formal dan data yang tidak formal. Ya, tetapi semuanya merupakan data dan itu ditampilkan dalam ranah edukasi. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, Isa dan Yesus itu sama,
Yang pertama mengisahkan sesuai dengan pengalaman konkretnya pada waktu itu, dan yang kedua mengisahkan, boleh saya katakan berdasarkan interpretasi itu. Sebab tidak boleh dua itu berbeda kan, baik menyangkut tempat maupun urut-urutan sistematika daripada sebuah narasi. Itu harus seperti itu. Jadi kita harus membiasakan diri dengan pendekatan-pendekatan yang juga empirikal. Pak Tentunya Felix, saya kita potong, tidak Pak. mengabaikan itu. Pak Pelik, Ya, menurut saya- Anda sosok yang sama, kisah yang berbeda ya Pak ya? Iya, sosok yang sama, kisah berbeda. Oke, itu Maka- kesimpulannya, jelas. Ya. Dan tugas kita itu mengeksplor lebih jauh mengapa sampai ada perbedaan seperti itu kan? Nah, seperti itu. Jadi saya pikir kita sama pandangannya. Itu Ya. tokoh yang sama. Tidak sia-sia aku sekolahin Pak Felix ini. Ini Bang Andi, Iya, lanjut, makanya Pak. dari tadi aku ini aku ingatkan bilangin saya sama tentang Pak pohon Pakam. kelapa kembali itu, Bro Andi. Oh, berarti yang tadi bilang Pak Pakam ya, sorry Pak Felix ya, saya kira yang bilang tadi di sebelah. Bukan. Cuman Iya. pertanyaannya kemudian Pak Felix, dari perbedaan ini siapa yang punya argumentasi yang benar? Kan tidak mungkin dari dua perbedaan ini kedua-duanya benar kan begitu. Itulah yang saya kira penting untuk didiskusikan kan. Ya begitu. memang. Tapi saya mengajak kita untuk mungkin membiasakan diri juga dengan pendekatan-pendekatan historikal, juga secara khusus sosiologikal ya. Itu sangat penting agar supaya kita bisa melihat itu bagaimana keotentikan daripada sebuah narasi. Ya seperti itu. Jadi kita pendekatan, saya mau katakan terus terang, pendekatan hermeneutika itu sangat penting. Karena satu tokoh dia tidak hidup di ruang hampa, dia hidup dalam interaksi sosial, dinamika sosial itu yang terjadi. Ini sangat-sangat penting. Mungkin bagi orang lain Makanya pendekatan ini Ya begini, Ya. maaf setengah menit, bahwa jangan paksa Pak Felix untuk memilih yang mana kisah yang benar. Biarlah untuk sementara waktu ini. Poinnya adalah ini Boleh, sosok boleh. yang sama, kisah berbeda. Boleh. Nantilah Itu seiring dengan waktu, nanti siapa tahu di kemudian hari Pak Felix memilih kisah yang ada di Al-Quran. Jangan dipaksa dulu hari ini, gitu loh maksudnya. Lanjut. Andi, makanya saya dari tadi bilang ini ya, saya bilang ke Bapak Pakam, ini akhirnya apa? 1 jam berlalu malah menyia-nyiakan waktu Pak Pakam ini. Udah jelas tadi sepakat Pak Pakam membantah terus. Sebenarnya bukan sedang membantah kami, jadi nggak enak sama Pak Felix yang sedang menarasikan sama. Aduh, kata saya ini Pak Pakam ini gimana dari tadi? Karena diskusinya jadinya nggak maju-maju gitu loh. Apalagi tadi ke konteks bagaimana dia menyimpulkan Al-Quran, menyimpulkan Bible, nggak pakai data. Ini yang bikin, aduh, kata saya nggak maju-maju gitu. Cuma sedikit lagi begini Pak Felix ya, mengenai masalah karena yang sedang dibahas tentang kenabian, tentang ketuhanan, dan tentang kitab suci, maka kitab suci itu udah mutlak kebenaran yang disampaikan. Nah, pengabaran gaib maksudnya di situ adalah sesuatu yang dia tidak pernah pelajari, dia narasi wahyu yang diterima dari Sang Maha Tahu. Itu Al-Quran itu maksudnya begitu, menceritakan tentang Nabi Isa, kelahiran, bagaimana posisi dia berdakwah, itu berdasarkan wahyu, bukan tentang masalah ngomongin perkara gaib, bukan. Artinya dia menerima kabar dari Sang Maha Gaib itu. Bedanya tadi malah Pak Pakam malah lucu gitu. Ya memang kami berdasarkan penelitian memilah. Nah kalau penelitian nanti bisa dibantah lagi lah peneliti yang lain karena bukan kitab Bro suci. Ali. Ini malah repot jadinya. Ya lanjut. Oke, Bro Ali. Jadi gini, dalam diskusi dengan teman-teman ya, ada yang ya melihat ya, menekankan keumiannya daripada baginda Muhammad. Saya selalu katakan ya, orang yang tidak dapat membaca dan menulis, entah ini demikian atau tidak ya, tetapi lazimnya diketahui seperti itu. Itu bukan berarti bahwa dia tidak punya inteligensi atau kemampuan rasional untuk menghadirkan sesuatu ya. Ini inteligensi, kerja inteligensi loh. Dan tidak semua orang seperti itu. Kita tahu dalam babakan sejarah itu agama-agama muncul itu hanya oleh orang-orang tertentu. Lepas bahwa dia itu mengenyam pendidikan formal ataukah tidak, non formal, ataukah dia hanya informal misalnya. Tetapi itu menunjukkan inteligensi. Sebuah sistem besar ini lahir yang disebut Islam, dengan struktur daripada sistem itu, ini sebuah realitas empiris. Dan disinilah kita lihat punya pendekatan sosiologis agar supaya kita tahu narasi ya, pengisahan yang disampaikan itu apa, maksudnya apa. Runtutan daripada narasi itu bagaimana? Mengapa sampai bisa seperti itu?
Tentunya ini pendekatan yang kritis ya, sangat kritis. Tadi saya katakan saya pernah mengalami itu 20 tahun yang lalu. Ketika mereka yang studi di UKSW, karena pendekatannya itu sosiologis ya, sehingga asing bagi saya ya. Tetapi lambat laun saya berpikir ya, benar, kalau kita mau akademik, kita mau ilmiah, maka kita harus objektif dan parameternya juga harus jelas. Tentunya dengan kaidah-kaidah berpikir, logika itu harus. Jadi terserahlah, tapi itu kembali kepada masing-masing. Apakah pendekatannya mau menggunakan dimensi lain, ataukah kita mau pada realitas sejarah. Ya, terima kasih dari saya seperti itu.